Kastil Besi Hitam Bab 1231, Keraguan Zhang Tai. Dalam waktu kurang dari 2 menit, perairan di sekitar armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci telah menjadi kacau sementara seluruh armada berada dalam bencana besar. Ketika kapal induknya putus, meledak dan tenggelam, 2 pendeta tahta dan 5 pendeta kepala beserta puluhan ribu elit dan seluruh pelaut tewas. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, semua orang telah terbunuh sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, kecuali 7 ksatria yang berjuang sesaat sebelum kematian. Puluhan ribu potongan baja menyapu 8 kapal perang di sekitarnya dengan kecepatan tinggi dan menakutkan. Bahkan keran air logam dapat dengan mudah menembus lapisan baja kapal perang dan menyebabkan kerusakan parah pada kapal perang tersebut. Setelah potongan baja tersapu, semua bagian di atas geladak 8 kapal perang menjadi berantakan. Beberapa lubang besar muncul di bagian bawah air 4 kapal perang. Diameter lubang terbesar lebih dari 2 meter, lunas kapal perang dipatahkan oleh sepotong baja yang beratnya ratusan kilogram. Dengan suara menggelegar akibat putaran baja, kapal perang ini mulai tenggelam. Kapal perang itu dipenuhi dengan tangisan dan ratapan serta tubuh-tubuh yang dimutilasi dengan parah. Banyak potongan baja bahkan mempengaruhi kapal perang di pinggirannya. Sebelum orang-orang bereaksi, gelombang setinggi 100 meter telah menyapu. 2 menit kemudian, hanya 3 dari 8 kapal perang yang masih berada di laut. 2 dari 3 kapal terbalik dan tenggelam, saya telah kehilangan tenaga penggeraknya dan terapung di laut seperti ikan mati. Hampir setengah dari 20 kapal pasukan dan 5 kapal depo telah terbalik oleh gelombang besar. Para pelaut dan pejuang di kapal pasukan dan kapal depo yang terbalik sedang berebut sekoci dan jaket pelampung. Mereka yang terjatuh ke dalam air sedang mengibaskan air dengan senjata untuk menghindari turbulensi akibat tenggelamnya kapal. Para penyintas itu masih belum mengetahui apa yang terjadi sampai sekarang. Dengan ledakan lainnya, ketel uap di ruang tenaga di buritan kapal pasukan tiba-tiba meledak. Tidak ada yang tahu apakah itu rusak karena potongan baja atau karena kesalahan pengoperasian. Saat booming, buritan kapal pasukan mulai menyusut, pada saat yang sama. Haluannya mulai terangkat sementara para kru melompat dari dek dengan tergesa-gesa seperti memasukkan pangsit ke dalam air mendidih. Para pendeta dan pejabat di kapal pasukan itu berebut satu-satunya perahu penyelamat di kapal dengan pedang dan pedang. Pada saat ini, Zhang Tai berada jauh di dalam air. Baru setelah 2 bagian dari kapal besar berbobot 200.000 ton itu mencapai kedalaman ribuan meter di laut di sisi Zhang Tai, barulah Zhang Tai memulihkan ketenangannya. Zhang Tai tercengang oleh serangannya saat dia memikirkan alasannya. Turbulensi dan hisapan ke bawah yang disebabkan oleh bangkai kapal besar itu sepertinya ingin menyeret Zhang Tai ke kedalaman laut, namun, Zhang Tai bisa mengabaikan hisapan sepele seperti itu. Zhang Tai menggerakkan matanya dan melirik bangkai kapal itu untuk terakhir kalinya. Setelah mengumpat, dia melaju ke atas dan melesat keluar dari air, dia tidak berhenti sampai dia tiba di ketinggian 1000 meter di atas laut. Saat melihat pemandangan yang berantakan di atas air, jantung Zhang Tai berdebar kencang sekali lagi saat dia bergumam, sial, itu terlalu berlebihan. Zhang Tai tanpa sadar menggaruk kepalanya. Baru setelah sarung tangan logamnya menyentuh helm logam chaos miliknya, dia menyadari bahwa dia masih berada di dalam chaos. Mengingat situasi yang berantakan saat ini, armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci bahkan tidak bisa menandingi seekor anjing yang tenggelam. Zhang Tai bahkan ragu para penyintas ini bisa tiba di perairan Kepulauan Ewentra dengan kapal lainnya. Jika orang-orang ini benar-benar berani datang ke Kepulauan Ewentra dengan kondisi yang menyedihkan, mereka pasti menganggap diri mereka sebagai pengungsi. Menghadapi situasi seperti itu, Zhang Tai tidak ingin menyerang mereka sekali lagi. Jika Zhang Tai ingin melancarkan serangan putaran kedua, dia bisa membunuh mereka semua. Namun, bukanlah gaya Zhang Tai untuk membunuh ikan dan udang kecil yang sama sekali tidak bisa mengancam kerajaan suci Islandia. Jika tidak, ini bukanlah perang. Melainkan pembantaian brutal yang tidak berarti. Jika mereka adalah iblis, Zhang Tai akan memusnahkan mereka tanpa ragu-ragu. Namun, Zhang Tai masih berhati lembut terhadap manusia. Meskipun manajemen dan kepala pendeta kerajaan cahaya suci adalah bangsawan, itu tidak berarti bahwa semua orang di negara ini pantas mati. Setelah melirik pemandangan di bawah untuk terakhir kalinya, Zhang Tai memicu kemampuan terbangnya sebagai dominator ilahi. Dengan ledakan sonik, Zhang Tai segera memecahkan kecepatan suara dan terbang jauh. Di kapal-kapal yang tersisa dan di laut, lebih dari 1 pejabat dan pendeta kerajaan cahaya suci sedang menyaksikan Zhang Tai melayang di langit dengan tatapan pucat dan ketakutan. Ambisi mereka untuk meyakinkan kerajaan suci Islandia hancur dalam hitungan detik seperti gelembung sabun di bawah sinar matahari yang ditiupkan ke ranting-ranting. Zhang Tai hanya mempertahankan kecepatan suara 3 kali lipat. Setelah membunuh 7 ksatria kerajaan cahaya suci dan menghancurkan armada ekspedisi kerajaan cahaya suci, Zhang Tai tidak merasakan nikmatnya kemenangan. Sejujurnya, Zhang Tai masih pusing dan merasa seperti sedang bermimpi sampai sekarang. Hasil ini di luar imajinasinya.
Dalam rencana Zhang Tai, dua pendeta tahta adalah dua target pelanggan berikutnya untuk api penyucian samsara. Setelah menyerap cakra air dari dua pendeta tahta, Zhang Tai mungkin akan naik pangkat ke alam bumi kelima. Namun, kedua ksatria bumi itu baru saja berubah menjadi busa darah di depan Zhang Tai. Itu seperti tumpukan elemen air yang melarikan diri. Zhang Tai merasa sangat menyedihkan dan sia-sia. Sayang sekali, kelima kepala pendeta lainnya juga terbunuh dalam sepersekian detik bahkan tanpa meninggalkan buritan. Di bawah pukulan Zhang Tai, ketujuh pendeta besar yang sedang sarapan dan berpura-pura menjadi sesuatu di ruang makan dibunuh sekaligus. Oleh karena itu, ilusi Zhang Tai untuk menangkap beberapa pendeta besar dan memindahkan mereka ke kastil besi hitam agar Heller mencuci otak mereka sekali lagi gagal. Berdasarkan rencana Zhang Tai, bahkan jika dia harus membunuh beberapa ksatria, dia setidaknya bisa membuat setengah dari mereka tetap hidup dan meminta Heller mencuci otak mereka agar bisa memenuhi kinerja. Tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Tentu saja, Zhang Tai tidak senang dengan hasil ini. Ketika dia mengingat mengapa pendeta-pendeta besar itu tersesat, Zhang Tai menyadari kekuatan mengerikan dari palunya, oleh karena itu, tanpa disadari, Zhang Tai menjadi bersemangat sekali lagi. Pukulan itu masih mengarah pada renungan yang berarti sampai sekarang. Dia merasa bahwa dia disukai oleh Tuhan. Dua ksatria bumi dan lima ksatria besi hitam musnah dalam hitungan detik. Zhang Tai juga terpesona oleh perasaan kuat itu. Dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang hebat tanpa disadari seolah-olah dia telah mendorong tembok dan memasuki dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana pukulanku bisa sekuat itu? Zhang Tai bingung. Berada dalam kondisi kecewa, gembira, terpesona dan bingung, Zhang Tai terbang lebih dari 900 mil jauhnya dari armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci dalam waktu kurang dari setengah jam. Sebuah pulau dengan puncak gunung yang menjulang tinggi di tengahnya seluas puluhan mil persegi memasuki pandangan Zhang Tai. Tidak, aku harus mencari tahu. Bagaimana paluku bisa sekuat itu? Zhang Tai semakin ragu akan hal itu. Sebelumnya, Zhang Tai berencana terbang menuju Kerajaan Suci Islandia setelah memusnahkan armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci. Namun, dia tidak khawatir tentang hal itu. Jika tidak menjawab pertanyaan ini, Zhang Tai tidak akan ingin makan dan tidur. Sambil mengamati pulau di bawah kakinya, Zhang Tai memindahkan kekacauan suramnya ke dalam kastil besi hitam dan memperlihatkan tampilan aslinya. Setelah itu, dia langsung mendarat di puncak gunung di tengah pulau itu. Tidak ada seorang pun di pulau ini. Itu adalah tebing di bawah titik tertinggi puncak gunung. Di bawah tebing, ada sarang kawanan burung laut dalam jumlah besar. Sebuah hutan berada di bawah puncak gunung, yang membentang hingga ke pantai sejauh 4-5 mil. Gelombang laut menerjang pantai. Area terumbu karang yang gelap gulita terbentang beberapa mil jauhnya di lautan dari pantai. Ini adalah pulau yang tidak berpenghuni. Biji-bijian tidak bisa ditanam di area yang luas di pulau itu. Bahkan kapal perang besar pun tidak bisa berlabuh di sini. Sendirian di lautan, itu hanya bisa menjadi landmark di lautan. Tidak ada orang lain yang akan datang ke sini kecuali Zhang Tai. Zhang Tai duduk bersila di atas batu bersih dan besar di puncak gunung. Setelah menghirup udara segar, mendengarkan kicauan ceria, dan mengamati garis-garis putih ketika ombak laut menerpa pantai dan terumbu karang secara terus-menerus selama beberapa saat. Kesadaran Zhang Tai berangsur-angsur menjadi kosong sementara pikirannya yang mengganggu berangsur-angsur menghilang. Kastil Besi Hitam Bab 1232, Rahasia Energi Kinetik yang Mengerikan. Apakah atribut kuat yang tidak diketahui itu dibawa oleh benda rahasia perak ini? Tidak. Apakah ketujuh ksatria Kerajaan Cahaya Suci itu palsu? Tidak. Apakah kapal utama Kerajaan Cahaya Suci seberat 20 ton itu terbuat dari kertas? Tidak. Apakah itu sebuah keberuntungan dan kebetulan? Tentu saja tidak. Semua peristiwa atau masalah yang menakjubkan dan tak terbayangkan kembali menjadi singkat. Dalam banyak kesempatan, keringkasan bersifat kekal, kebenaran dan orientasi akhir dari masalah. Setelah mendengarkan tangisan burung laut selama setengah jam di puncak gunung, Zhang Tai membuka matanya. Matanya tidak lagi mengandung cahaya mata yang bingung. Sebaliknya, mereka memancarkan cahaya yang aneh. Di balik cahaya aneh itu ada gerbang menuju dunia lain. Setelah menghilangkan semua alasan yang mustahil, Zhang Tai sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Kekuatan mengerikan dari Thor's Hammer hanya ditentukan oleh kecepatannya yang cepat dan berat Thor's Hammer. Itu bukanlah pertanyaan yang rumit, namun, Zhang Tai tidak menyangka bahwa jawabannya bisa sesederhana itu. Guru kelas mekanik di SMP laki-laki nomor 7 sudah memberitahukan alasannya. Jawaban atas pertanyaan ini sederhana. Bahkan seorang siswa SMP pun mengetahui rumusnya. Setengah massa suatu benda dikalikan 2 kali kecepatan geraknya menghasilkan energi kinetik benda tersebut. Energi kinetik, ya, itu energi kinetik. Satuan energi kinetik adalah KEMETERPERSECOND. Ini adalah fisika sederhana yang lumrah yang diterima oleh manusia sebelum bencana, alhamdulillah, setelah bencana ini.
Banyak hal telah berubah, namun, rumus energi kinetik sederhana ini tetap tidak berubah. Itu masih menjadi bagian dari hukum umum dunia ini. Karena rumus ini sederhana, maka diabaikan. Bahkan Zhang Tai tidak pernah membayangkan hubungan antara pengetahuan sederhana ini dan pukulannya yang mengerikan. Sebelum saya melancarkan serangan, kecepatan terbang saya adalah 3.487 meter per detik, sedikit lebih besar dari 10 kali kecepatan suara. Ini adalah kecepatan yang dirasakan oleh kesadaran ksatria Zhang Tai. Thor's Hammer memiliki berat 6,8 ton yaitu 6.800 kg, kekacauan saya berbobot 600 kg, bersama dengan tubuh saya sendiri, beratnya total 7.486 kg. Separuh dari 7.486 adalah 3.743, 2 kali lipat kecepatan gerakku adalah 12.159.169. Jadi energi kinetik saya saat itu adalah 45.511.769.567 joule. Apa arti dari 45.511.769.567 joule? Menurut guru mekanikku, jika energi kinetik panah otomatis lebih besar dari 100 joule. Panah itu tidak bisa dipajang atau dibawa di beberapa tempat karena akan membunuh orang. Ini juga merupakan peraturan yang digunakan Federasi Andaman untuk menilai apakah panah dapat digunakan sebagai senjata atau tidak. Banyak negara di anak benua Y mempunyai peraturan yang sama. Standar terendah energi kinetik senjata panah adalah 100 joule. Beberapa negara bahkan mungkin menganggap 90 joule atau 110 joule sebagai standar terendah untuk energi kinetik senjata panah. Apapun yang terjadi, tidak ada negara yang akan menjadikan senjata panah yang energi kinetiknya 200 joule sebagai mainan. Energi kinetik dari panah ringan, seperti Ironjet T-21 luar biasa yang dibawa Fatih Barli untuk menghadiri pelatihan bertahan hidup adalah sekitar 800 joule. Energi kinetik panah berukuran sedang bisa mencapai sekitar 2000 joule. Energi kinetik yang disebut panah berat bisa mencapai setidaknya 4000 joule. Energi kinetik busur panah berat beberapa pion tunggal bisa mencapai 10.000 joule. Energi kinetik balista uap pertahanan kota bisa mencapai lebih dari 50.000 joule. Energi kinetik balista sentrifugal uap yang lebih kuat dapat mencapai setidaknya 2 juta joule. Bagaimana dengan energi kinetik pukulanku? Lebih dari 45 miliar joule. Ini menjelaskan mengapa seranganku bisa begitu kuat. Efek mengejutkan ini disebabkan oleh 3 alasan. Pertama, alasan terpenting juga terletak pada energi kinetikku yang menakutkan. Kedua, efek kerusakan dan kerusakan petir yang diberikan oleh Thor's Hammer. Ketiga, kekuatanku dan kekuatan pertempuran Ki. Hanya dengan 3 kekuatan itu aku bisa menghancurkan 7 ksatria kerajaan cahaya suci dan menyebabkan efek kehancuran yang mengerikan. Zhang Tai langsung memikirkannya saat dia berdiri dengan ekspresi sedikit bersemangat. Dunia yang benar-benar baru kemudian dibuka oleh Zhang Tai secara diam-diam. Setelah berdiri, Zhang Tai melirik pemandangan saat ini. Gunung dan laut sama seperti yang dilihatnya setengah jam yang lalu. Sekawanan burung laut berwarna putih bersih melayang di bawah tebing. Matahari baru saja terbit sebentar. Tidak ada apapun di depan matanya yang berubah. Namun, pikiran Zhang Tai sudah berbeda. Dilihat dari energi kinetiknya, energi kinetik gunung adalah 0, energi kinetik burung laut lebih besar dibandingkan energi kinetik gunung, energi kinetik gelombang laut semakin besar. Matahari di atas kepalanya memiliki energi kinetik terbesar. Jejak matahari seperti jalan cemerlang yang menggantung di atas langit. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah dunia yang terdiri dari energi kinetik. Zhang Tai segera memasuki kastil besi hitam dan muncul di pohon istana kastil besi hitam. Castle Lord, Edward buru-buru membungkuk ke arah Zhang Tai ketika dia melihat Zhang Tai di lobi pohon istana. Tinggalkan aku sendiri. Aku sedang memikirkan sesuatu. Zhang Tai segera datang ke istana di bawah pohon kecil. Tanpa melirik buah-buahan di pohon kecil itu, dia duduk dengan kaki bersila. Pada saat yang sama, dia menutup matanya dan memicu situasi munculnya kembali masalah di Bukit Xuanyuan. Tak lama setelah itu, dia memasuki Bukit Xuanyuan miliknya sekali lagi. Edward menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu mengapa Zhang Tai begitu cemas. Saat dia berjalan keluar dari lobi pohon istana, dia melihat Heller turun. Apakah Tuan Kastil sudah kembali? Ya, Castle Lord berkata bahwa dia ingin tinggal sendirian. Edward berkata dengan hormat. Heller melambaikan tangannya sambil menjawab, baiklah, begitu, urus-urusanmu sendiri. Edward lalu pergi. Heller datang ke lobi pohon istana dengan santai. Berdiri jauh, dia memperhatikan Zhang Tai yang benar-benar berada dalam situasi kemunculan kembali masalah di bawah pohon kecil. Heller sepertinya menghela nafas panjang sebelum bergumam, wah, Castle Lord, kamu akhirnya mencapai langkah ini. Jika Anda masih belum mengerti langkah mana yang telah Anda capai hingga hari ini, saya bahkan ingin mengingatkan Anda secara langsung. Tampaknya para pendeta brengsek dari kerajaan cahaya suci itu masih berguna.
Setelah memahami rahasia kekuatan energi kinetik, Castle Lord seharusnya sudah memahami dengan jelas kekuatan dan orientasi kultivasi Anda. Hanya masa depan seperti itu yang menjanjikan. Setelah bergumam sebentar, Heller tersenyum. Setelah melirik lagi buah-buahan di atas pohon kecil itu, dia meninggalkan lobi pohon istana. Heller tahu bahwa Zhang Tai mungkin tidak akan bisa keluar dari situasi munculnya kembali masalah dalam waktu singkat, jika tidak. Zhang Tai tidak akan memasuki situasi munculnya masalah segera setelah kembali ke Castle of Black Iron. Tentu saja, Heller bisa menebak apa yang ingin dilakukan Zhang Tai. Zhang Tai masih muncul di istana Lord Guangnan di Bukit Xuanyuan. Seperti biasa, anggota badan petarung iblis LV9 dipatahkan dan dibuang oleh Zhang Tai sekali lagi. Setelah itu, Zhang Tai meraih kandil logam dan terbang menuju bangunan yang mencolok di kejauhan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Zhang Tai telah sampai di gerbang gedung yang mencolok itu bersamaan dengan ledakan sonik yang keras. Setelah menurunkan kandil logam, dia memasuki gerbang setinggi 50 meter. Bangunan itu adalah perpustakaan Bukit Xuanyuan. Perpustakaan ini merupakan database manusia terbesar saat ini, yang berisi ratusan juta materi dan buku. Perpustakaan ini mengumpulkan banyak materi sebelum bencana. Tahun lalu, Bai Suxian mengajaknya berkeliling di sini. Di bawah tanah perpustakaan ini, terdapat rangkaian mesin dengan perbedaan terbesar di zaman ini. Saat dia datang ke sini tahun lalu, perpustakaan ini sedang ramai. Materi di perpustakaan ini diklasifikasikan. Hanya orang-orang dengan kelas yang sesuai yang dapat memiliki akses ke beberapa materi. Beberapa materi hanya dapat ditanyakan oleh pejabat negara Taixia. Bahkan Bai Suxian tidak bisa membaca apapun yang diinginkannya di sini. Sebaliknya, Zhang Tai adalah satu-satunya orang di seluruh perpustakaan. Semua penjaga dan staf di perpustakaan telah menghilang. Tempat itu sepenuhnya menjadi tempat pribadi Zhang Tai. Tahun lalu, Zhang Tai dan Bai Suxian tidak memenuhi syarat untuk memasuki zona penyelidikan di kelas 7 ke atas. Kali ini, Zhang Tai langsung datang ke atas perpustakaan dan memasuki zona penyelidikan kelas 9. Zona penyelidikan kelas 9 bersifat mandiri. Setiap ruang pemeriksaan hampir sebesar teater. Tidak ada petugas di ruangan itu. Dia hanya bisa melihat satu set mesin penyelidikan terminal yang dihubungkan dengan susunan mesin perbedaan bawah tanah dan tirai logam hitam besar yang tingginya lebih dari 10 meter dan lebarnya dari 20. Pada tirai logam hitam, terdapat banyak tonjolan berbentuk peniti logam bundar yang padat dan rapi. Zhang Tai telah mendengar tentang objek canggih ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tirai logam adalah salah satu mesin paling halus dan mahal di dunia. Itu adalah layar piksel logam terminal yang dihubungkan ke mesin perbedaan besar. Sinyal yang dihasilkan oleh mesin perbedaan dapat dipantulkan pada tirai logam ini melalui transcoding dan terjemahan yang rumit. Produk ini menggabungkan tipografi dan teknologi uap tercanggih. Kastil Besi Hitam Bab 1233, sebuah upaya. Dikatakan bahwa rangkaian jaringan mesin perbedaan bawah tanah dari perpustakaan manusia terbesar ini digerakkan oleh energi panas bumi. Itu tersedia sepanjang waktu. Seluruh perpustakaan mencakup banyak petugas entry informasi dan teknisi pemeliharaan, yang menjaga pengoperasian normal sistem mesin perbedaan besar ini. Karena sistem mesin perbedaan ini berjalan normal ketika situasi munculnya masalah muncul kembali, Zhang Tai biasanya dapat menggunakan sistem ini meskipun dia sendirian di perpustakaan. Dengan buah-buahan yang muncul kembali yang digunakan Zhang Tai di Bukit Xuanyuan, selain membunuh Han Zhengfang dan Han Yuanhong, dia juga mendapatkan warisan terbesar. Database besar di Bukit Xuanyuan ini. Perpustakaan dan database manusia terbesar menjadi ruang belajar pribadi Zhang Tai saat ini. Selain perpustakaan ini, database di markas besar Serikat Pekerja Manusia di Bukit Xuanyuan juga terbuka sepenuhnya untuk Zhang Tai. Ini adalah pencapaian terbesar yang diraih Zhang Tai di Bukit Xuanyuan. Dibandingkan dengan pencapaian ini, sangat bermanfaat baginya untuk mengonsumsi buah-buahan yang memunculkan kembali masalah tersebut. Di satu sisi panel operasi mesin penyelidikan, terdapat manual pengoperasian. Zhang Tai membacanya dengan cepat sebelum mengetahui cara memanipulasinya. Dengan suara dada-dada, keyboard metal mengusung tekstur metalik yang kuat. Zhang Tai telah lama mengingat kode informasi komunikasi kristal penginderaan jarak jauh universal. Oleh karena itu, dia segera memasukkan kata kunci tersebut ke dalam mesin. Dia hanya memasukkan satu kata kunci, senjata kinetik. Setelah mengetuk tombol Enter, Zhang Tai mendengarkan suara nyaring dan merdu dari roda gigi lari selama 1 menit ketika banyak tonjolan logam berbentuk pin di tirai logam hitam besar mulai terbalik dan berubah menjadi putih. Titik-titik halus berwarna putih ini saling berhubungan dan membentuk rangkaian kata, yaitu daftar buku. Dalam imajinasi Zhang Tai, referensi-referensi ini sebagian besar adalah studi manusia tentang senjata kinetik sebelum bencana. Prospek senjata kinetik berbasis ledakan gutung. Ringkasan senjata kinetik berbasis surga puncak tertinggi dalam perang di masa depan, tentang fungsi senjata kinetik di alam anti-rudal dan anti-satelit.
Laporan situasi senjata kinetik saat ini setelah senjata nuklir, studi tentang kelayakan mencocokkan kapal tempur permukaan besar dengan meriam elektromagnetik, rencana tombak Tuhan. Studi penerapan pesawat luar angkasa hipersonik dalam senjata kinetik strategis, konvensi pembatasan senjata kinetik berbasis surga melindungi area murni terakhir di langit. Zhang Tai mendapatkan lebih dari 40 buku tentang senjata kinetik. Dia menekan tombol pada panel operasi dan menyalakan buku pertama prospek senjata kinetik berdasarkan ledakan gutung. Serangkaian kata muncul di layar piksel logam di depan Zhang Tai. Dalam 3 jam berikutnya, Zhang Tai mencerna semua pengetahuan yang bisa dia kumpulkan tentang senjata kinetik di dalam ruangan. Senjata kinetik berbeda dengan senjata tradisional. Sebelum bencana, senjata tradisional manusia seperti rudal, bom dan senjata nuklir membunuh, melukai atau menghancurkan sasaran melalui ledakan. Namun, senjata kinetik membunuh target melalui energi kinetiknya yang besar, bukan ledakan. Senjata kinetik memiliki kekuatan penghancur yang besar. Konon inspirasi pengembangan senjata kinetik berawal dari ledakan besar akibat meteor yang bertabrakan dengan bumi suatu anak benua. Ketika sebuah meteor menghantam bumi dengan kecepatan dan massa yang besar, maka energi dan daya kinetik yang dilepaskannya akan lebih besar dibandingkan dengan ledakan 1000 bom atom. Tabrakan meteor berkecepatan tinggi akan mengubah daratan seluas ribuan mil persegi menjadi bumi hangus dalam hitungan detik. Kekuatan senjata kinetik hanya berhubungan dengan kecepatan dan massa benda. Selama suatu benda dapat mencapai kecepatan yang tinggi, maka ia dapat membawa energi kinetik yang besar meskipun massanya tidak besar. Adapun semua senjata kinetik yang ditemukan oleh manusia sebelum bencana, mendapatkan kecepatan tinggi adalah kunci energi kinetik yang besar. Untuk mendapatkan kecepatan tinggi, orang telah melakukan banyak metode. Peluru meriam elektromagnetik memperoleh kecepatan tinggi berdasarkan prinsip percepatan elektromagnetik. Sedangkan untuk senjata kinetik berbasis langit, meriam elektromagnetik dipasang di orbit geostasioner planet ini dan diubah menjadi meriam rel. Peluru yang ditembakkan oleh meriam rel ke arah bumi memiliki kecepatan awal yang besar. Selain itu, percepatan gravitasi bisa membuat peluru bergerak semakin cepat. Ketika peluru kinetik yang ditembakkan oleh meriam rel menyentuh bumi, kecepatannya bisa mencapai ratusan mah dengan kekuatan yang mengerikan. Ambil contoh senjata kinetik berbasis surga yang disebutkan dalam rencana tombak Tuhan misalnya. Itu sebenarnya adalah tombak besi yang digerakkan oleh pendorong roket setelah ditembakkan ke tanah dari luar angkasa. Dengan cara ini, tombak besi itu bisa dipercepat 2 kali lipat seperti peluru meriam rel, yang pasti bisa menghancurkan sasaran di darat. Sebelum bencana, manusia telah menemukan teknologi intersepsi untuk rudal balistik. Oleh karena itu, semua dampak senjata nuklir diabaikan. Namun, senjata kinetik tidak dapat dicegat. Karena senjata kinetik memiliki kekuatan yang besar dan tidak dapat dicegat. Semua negara manusia berlomba-lomba mengembangkan senjata kinetik untuk menggantikan senjata nuklir sebagai kekuatan ancaman strategis baru sebelum bencana. Zhang Tai melihat formulir di sebuah buku, yang mencantumkan perbandingan energi kinetik antara berbagai senjata manusia. Setelah membaca formulir itu, Zhang Tai akhirnya mengerti betapa mengerikannya serangannya. Sebelum bencana, senjata nuklir taktik paling ringan yang ditemukan manusia adalah senjata nuklir taktik mini David, yang daya ledaknya mencapai 41,8 miliar joule. Setara dengan daya ledak yang setara dengan 10 ton bahan peledak TNT. Palu Zhang Tai membawa 45 miliar joule. Itu berarti energi kinetik palunya bahkan 10% lebih besar daripada energi kinetik senjata nuklir taktik mini. Kekuatan senjata nuklir bersifat dispersif, sebaliknya, serangan senjata kinetik lebih terkonsentrasi dan mempunyai kekuatan penghancur yang lebih besar. Menghadapi kekuatan destruktif yang begitu besar, ki pertempuran Zhang Tai dan 2 efek tidak langsung dari palu Thor, tentu saja, 7 pendeta brengsek dari kerajaan cahaya suci dimusnahkan sekaligus. Di antara semua buku, Zhang Tai paling tertarik dengan tesis studi tentang penerapan pesawat luar angkasa hipersonik dalam senjata kinetik strategis. Itu adalah proposisi yang diajukan oleh seorang ilmuwan Hua sebelum bencana menghasilkan pesawat luar angkasa hipersonik yang kecepatan geraknya bisa mencapai 10 kali kecepatan suara. Melempar batang besi ke arah sasaran yang sedang terbang. Ketika batang besi meninggalkan pesawat, ia akan membawa kecepatan suara puluhan kali lipat. Setelah memasuki atmosfer, ia akan memperoleh percepatan kedua akibat gravitasi. Dengan cara ini, ketika batang besi itu jatuh ke tanah, kekuatan penghancurnya akan sama dengan senjata nuklir. Ketika dia membaca tesis ini, wajah Zhang Tai menjadi semakin aneh. Karena dia merasa proposisi tersebut mengacu pada kemampuannya saat ini. Dengan kemampuan terbang dari Divine Dominator, setelah mencapai kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan suara, dia melemparkan tombaknya ke arah sasaran. Pada saat itu, kecepatan tombaknya akan terdiri dari 3 bagian, yaitu 10 kali kecepatan suara, kecepatan awal yang diberikan Zhang Tai pada tombaknya, dan percepatan yang diberikan oleh gravitasi.
Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja melemparkan palu Thor ke arah musuhnya dengan kecepatan tinggi. Bagaimana jika itu adalah tombak? Telapak tanganku bisa membunuh roh-roh perang dalam sepersekian detik. Jika baut telapak tangan saya menambah beratnya beberapa kali lipat dan memperoleh kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan suara. Bagaimana dengan energi kinetik tombak itu? Seberapa kuatkah itu? Zhang Tai berdiri di dalam ruangan cukup lama. Setelah itu, dia tiba-tiba menepuk kepalanya dengan kuat sebelum bergegas keluar ruangan seperti angin. Hanya beberapa menit kemudian, gerbang gudang senjata tentara lapis baja hitam di utara Bukit Xuanyuan hancur karena ledakan. Zhang Tai kemudian memasukinya dengan ekspresi bersemangat. Karena dia tidak bisa menggunakan peralatan teleportasi ruang angkasa di ruang kemunculan kembali masalah. Maka Zhang Tai hanya bisa mencari peralatan yang siap digunakan dalam situasi kemunculan kembali masalah untuk memverifikasi pemikirannya. Untungnya, Bukit Xuanyuan mengumpulkan semua senjata rumit di dunia. Sangat mudah baginya untuk menemukan beberapa senjata terutama helm, armor, dan tombak di gudang salah satu dari 4 pasukan teratas di negara Taixia di Bukit Xuanyuan. Sungguh tentara armor hitam, ada berbagai macam senjata dan perlengkapan kelas atas di gudang senjata. Zhang Tai menemukan armor pertempuran logam berwarna tembaga dari armor itu. Setelah mengenakan kaligas logam, ikat pinggang logam, pelindung dada logam, dan gelang logam, Zhang Tai mencoba terbang dengan kecepatan tinggi dengan kemampuan terbang dari dominator ilahi. Setelah itu, dia datang ke lokasi senjata dan menemukan beberapa tombak terberat sebelum meninggalkan gudang senjata. Segera setelah dia meninggalkan gudang senjata, Zhang Tai terbang. Dengan kemampuan keterampilan bergerak cepat dan dominator ilahi, Zhang Tai segera mencapai kecepatan maksimalnya 3,487 meter per detik. Tombak terberat memiliki berat 56 kg. Namun, Zhang Tai masih merasa seringan sedotan. Karena dia terutama ingin mencoba kekuatannya dengan kecepatan tinggi, Zhang Tai tidak peduli tentang itu. Zhang Tai tidak bermaksud memilih target dengan sengaja. Pada ketinggian lebih dari 1000 meter, Zhang Tai melihat sebuah bangunan dengan lebih dari 20 lantai. Setelah itu, dia melemparkan tombaknya ke arah itu dengan paksa. Kastil Besi Hitam Bab 1234, Jalan Budidaya Baru. Kecepatan terbang Zhang Tai adalah 3487 meter per detik, yang mendekati 10 kali kecepatan suara. Kecepatan tombak yang bisa dilempar Zhang Tai saat diam adalah 1689 meter per detik, yang mendekati 5 kali kecepatan suara. Saat terbang, saat tombak itu terlepas dari tangan Zhang Tai, meskipun kecepatan relatif terhadap Zhang Tai adalah 1689 meter per detik, kecepatan sebenarnya adalah 5176 meter per detik. Mengabaikan percepatan gravitasi dari ketinggian lebih dari 1000 meter, saat tombak menghantam gedung, energi kinetiknya adalah 750.147.328 joule. Saat tombak itu lepas dari tangannya, Zhang Tai mendapatkan energi kinetiknya melalui aritmatika mentalnya yang kuat dengan sempoa. Menurut standar sebelum bencana, energi kinetik lebih dari 750 juta joule hampir sama dengan besaran ledakan TNT sebesar 180 kg. Tentu saja, di zaman ini, tidak ada bahan peledak kecuali bom alkemis. Selain itu, serangan senjata kinetik lebih terkonsentrasi dan lebih merusak pada satu sasaran. Ketika tombak menghantam gedung, struktur lebih dari 10 lantai runtuh seketika, menyebabkan debu dan pecahan batu berterbangan ke segala arah. Setelah itu, Zhang Tai melemparkan 2 tombak lagi dan menghantam sisa bangunan tersebut. Akibatnya, seluruh bangunan runtuh, meninggalkan lubang besar di tanah yang diameternya hanya beberapa meter. Kemudian, Zhang Tai mencoba memanipulasi suatu objek untuk menyerang targetnya dengan kemampuan Divine Dominator. Zhang Tai menyadari bahwa kelembaman tubuhnya dalam penerbangan berkecepatan tinggi tidak dapat diteruskan ke objek yang dikendalikan oleh energi spiritualnya. Ketika dia mengendalikan suatu objek, orientasi terbang objek tersebut konsisten dengan orientasi terbangnya. Selain itu, objek yang berada di bawah kendali energi spiritual hanya dapat terbang secepat kecepatan maksimal tubuhnya. Hanya ketika dia melemparkan tombaknya dengan tangan, kecepatan terbang dan kelembamannya dapat diteruskan ke tombak tersebut. Normalnya energi kinetik tombak bermassa 56 kg dengan kecepatan 1689 meter per detik adalah 79.876.188 joule. Namun pada 10 kali kecepatan suara di udara, energi kinetik tombak yang dilempar tangannya adalah 750.147.328 joule. Sebaliknya, selisihnya sebesar 9,39 kali. Jika dia bisa lebih meningkatkan kecepatan terbangnya, perbedaan tajam ini bisa semakin diperbesar. Kekuatan tombak berada di luar imajinasi Zhang Tai. Namun, Zhang Tai merasa tombak seberat 50 kg itu terlalu ringan untuk memainkan efek serangan kinetik. Dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia dapat meningkatkan energi kinetik tombak ini beberapa kali lagi.
Luncurkan serangan dengan tombak dalam penerbangan dengan kemampuan dominator ilahi adalah pola serangan kinetik yang paling cepat, paling sederhana dan paling kuat untuk Zhang Tai. Selama aku bisa dengan mudah membunuh seorang ksatria besi hitam dengan tombak dengan cara ini, apakah itu berarti aku bisa membunuh semua ksatria iblis besi hitam dengan cara yang luar biasa seperti membunuh semut? Bahkan para ksatria surgawi pun tidak bisa melakukannya. Zhang Tai merasa senang karena dia menyadari bahwa jalan terang untuk berkultivasi sudah berada tepat di depan matanya. Selama dia menggabungkan kecepatan dan kekuatan, dia akan mengalahkan semua lawan. Kecepatan dan kekuatan adalah keunggulan terbesarnya. Sejak saat itu, mode pertarungan penguasa ilahi akan memasuki dunia yang benar-benar baru. Pada saat yang sama, dia memiliki satu kartu truf yang lebih kuat yang dapat mengubah situasi. FCK. Aku menjadi pembom strategis hipersonik humanoid yang bisa menembakkan senjata momentum. Setelah melihat bangunan yang runtuh dan memikirkan pencapaiannya, Zhang Tai segera keluar dari situasi munculnya kembali masalah. Setelah membuka matanya, Zhang Tai melihat Heller di bawah pohon kecil. Heller mungkin sudah tahu bahwa Zhang Tai akan bangun saat ini. Castle Lord, kamu mungkin telah mencapai prestasi dalam situasi munculnya kembali masalah. Zhang Tai berdiri sambil memperlihatkan senyum percaya diri dan cemerlang sebelum berkata, saya tiba-tiba menyadari apa yang harus saya lakukan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai dengan serius menatap senyum tenang dan mata bijak Heller untuk sesaat. Ketika ia kemudian segera menyadari, apakah Anda sudah lama mengetahui rahasia senjata kinetik? Anda seharusnya sudah lama memberitahu saya tentang hal itu. Jika tidak menyerang korps ekspedisi Kekaisaran Cahaya Suci, aku mungkin tidak akan menyadari kalau aku bisa memiliki alat penyerang sekuat itu. Ketika Castle Lord bisa terbang dengan kecepatan yang semakin tinggi dengan kemampuan Dewa Dominator. Apa yang disebut rahasia senjata kinetik hanya akan menjadi kertas jendela yang cepat atau lambat akan rusak. Jika saya memberitahu Anda terlalu dini, saya mungkin telah memengaruhi basis kultivasi dan eksplorasi Anda dalam keterampilan bertarung. Itu tidak baik. Tidak peduli apapun, meskipun Anda telah dipromosikan menjadi seorang ksatria, Anda harus mengamati dunia dengan mata dan perasaan Anda sendiri serta memikirkan dunia menggunakan otak Anda sendiri. Hanya dengan cara inilah Anda bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang nyata dan dapat diandalkan. Castle Lord, jika saya memberitahu Anda tentang mode serangan yang dapat Anda pilih saat Anda berada dalam penerbangan hipersonik, apakah Anda masih memiliki perasaan yang begitu bersemangat dan mendalam? Ya. Kamu benar, Zhang Tai tidak berdebat dengan Heller dalam acara ini karena itu adalah sikap Heller yang biasa. Heller tidak pernah memberikan saran berlebihan untuk jalan kultivasinya, sebaliknya, Heller hanya bekerja sebagai pengurus Castle of Black Iron dan paling banyak memberinya beberapa tip. Zhang Tai kemudian bertanya kepada Heller, apakah menurut Anda serangan kinetiknya menjanjikan atau tidak? Kekuatan serangan kinetik berkaitan erat dengan kekuatan dan kecepatan. Kekuatan ekstrim mendekati hukum universal. Castle Lord, tidakkah Anda ingin melihat pemandangan dengan kekuatan dan kecepatan ekstrim? Selain itu, serangan kinetik Castle Lord sudah bisa menandingi senjata nuklir taktik mini sebelum bencana. Di masa depan, seiring dengan meningkatnya kekuatan tempur Castle Lord, serangan kinetik Castle Lord akan semakin kuat. Bagaimana cara penyerangan yang begitu kuat? Sederhana dan efisien tidak menjanjikan dalam perang suci? Castle Lord, apakah Anda melihat orang lain di antara manusia yang bisa menggunakan cara yang sama? Zhang Tai memahami kata-kata Heller. Ini adalah pertama kalinya Heller begitu menganjurkan cara yang mencolok. Kata-kata Heller membuat Zhang Tai semakin menguatkan keyakinannya. Cara ini sungguh menjanjikan. Berbicara tentang peningkatan kekuatan serangan kinetik, menurutku para pendeta brengsek dari kerajaan cahaya suci itu pasti meninggalkan sesuatu untukku. Zhang Tai menatap buah kecemerlangan yang cemerlang dan buah penghakiman saat matanya bersinar sekaligus. Kastil Besi Hitam Bab 1235, Keberhasilan Awal Serangan Energi Kinetik. 3 hari kemudian, di Kastil Besi Hitam, seorang manusia melintas di langit Castle of Black Iron dengan kecepatan tinggi yang menakutkan seperti sambaran petir. Orang-orang hampir tidak bisa melihat gerakannya dengan mata telanjang meskipun berada dekat dengannya. Hanya di kejauhan orang bisa melihat garis halus abu-abu menjulang di langit. Dengan boom, sebuah bukit tandus setinggi 50 meter meledak berkeping-keping setelah manusia melintas, mengirimkan pecahan batu beterbangan sekitar 1.500 meter ke segala arah. Meninggalkan lubang besar yang kedalaman dan radiusnya lebih dari 10 meter, boom, boom, boom. Ledakan seperti guntur terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, bukit-bukit dengan ketinggian berbeda itu meledak satu demi satu, meninggalkan banyak lubang besar dan dalam di tanah. Manusia terbang itu seperti pembom hipersonik. Kemanapun dia terbang, dia akan meninggalkan jejak yang sangat besar dan jelas di tanah. Heller, Edward, Agan.
Dan Aziz sedang berdiri di puncak Gunung Immortal Mountain di Castle of Black Iron dan menyaksikan bagaimana daratan yang berjarak lebih dari 10 mil dirusak oleh serangan energi kinetik Zhang Tai. Tanah itu baru terbentuk beberapa hari yang lalu tepat di samping Gunung Abadi. Luasnya 1.200 mil persegi dan ketebalannya 1.000 meter. Tempat itu dijadikan sebagai tempat latihan bagi Zhang Tai untuk melatih keterampilan bertarungnya di Castle of Black Iron. Berdasarkan kekuatan pertarungannya saat ini, tentu saja Zhang Tai bisa melatih keterampilan bertarung umum dalam situasi munculnya kembali masalah. Namun, karena keterampilan bertarung serangan energi kinetik yang memerlukan tombak khusus tidak dapat dilatih dalam situasi kemunculan kembali masalah. Apapun itu, dia tidak bisa menemukan toko pandai besi dalam situasi kemunculan kembali masalah dan membuat tombaknya di sana sebelum membawanya keluar untuk latihan. Walaupun secara teoritis hal itu bisa dilakukan, namun Zhang Tai tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal tersebut. Karena Gunung Abadi memiliki pemandangan yang sangat indah, tentu saja Zhang Tai tidak dapat menghancurkannya. Setelah meninggalkan Gunung Abadi, ada banyak penduduk. Karena penduduk tersebut sudah menganggap kastil besi hitam sebagai rumah mereka, meskipun kastil besi hitam adalah milik Zhang Tai. Dia tidak menyangka akan melatih keterampilan bertarungnya di tanah rumah orang lain dan merusak permukaan bumi. Mengingat faktor-faktor tersebut, Zhang Tai akhirnya menyelesaikan pembentukan dan modifikasi ruang dan medan lainnya setelah bertahun-tahun. Di mata para penghuni kastil besi hitam, dewa mereka sekali lagi menciptakan dunia. Karena jurang elemen menghubungkan alam elemen, elemen-elemen terus mengalir ke dalam kastil besi hitam. Setelah penyerapan selama 4 bulan, penyimpanan energi dasar di kastil besi hitam telah tersedia untuk perluasan medan dan ruang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Modifikasi ruang dan medan Castle of Black Iron ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyimpanan energi dasar yang diubah oleh elemen jurang setiap bulan dapat memberi kastil besi hitam tanah seluas 540 mil persegi setebal 50.000 meter. Jika dia tidak membutuhkan kerak bumi setebal itu, tanah seluas 130.000 mil persegi setebal 200 meter dapat terbentuk setiap bulan di kastil besi hitam. Setelah bernegosiasi dan menghitung dengan Heller, Zhang Tai mengetahui bahwa wilayah perairan dan daratan seluas lebih dari 110.000 mil persegi kali ini bertambah. Sebelumnya, luas total kastil besi hitam hanya 2.400 mil persegi. Kali ini, Zhang Tai meningkatkan total luas kastil besi hitam sebanyak lebih dari 40 kali lipat. Selain bertambahnya luas daratan, rata-rata ketebalan kerak bumi Castle of Black Iron juga bertambah dari 200 meter menjadi 1.000 meter. Pada kerak bumi setebal 1.000 meter, separuh bagian atas kerak bumi merupakan tanah subur, bagian bawahnya berupa batuan keras. Oleh karena itu, seluruh kastil besi hitam menjadi lebih tebal dan kokoh. Permukaan bumi meningkat 40-50 kali lipat, ketebalan kerak bumi bertambah 5 kali lipat. Sungguh perubahan yang luar biasa bagi Castle of Black Iron. Selain bertambahnya luas permukaan bumi, Zhang Tai juga menambah luas lautan sebesar 12.000 mil persegi di sebelah timur Castle of Black Iron. Kemunculan lautan ini membuat bentang alam permukaan Castle of Black Iron semakin lengkap. Kastil besi hitam berisi daratan dan lautan, bukannya murni daratan. Meskipun lautan di Castle of Black Iron agak kecil dan lebih mirip danau asin daripada lautan. Lautan tersebut sudah bisa berfungsi sebagai basis reproduksi semua tanaman laut di Castle of Black Iron dan membuat Castle of Black Iron lebih indah. Kuat. Tentu saja, lahan baru ini termasuk lapangan pelatihan eksklusif yang mencakup lebih dari 1.200 mil persegi di kaki Gunung Abadi. Melihat ke bawah dari puncak Gunung Abadi, lapangan pelatihan ini benar-benar merupakan tanah tandus. Itu saling bersilangan dengan naik turunnya seperti papan catur. Selain itu, ditutupi dengan bukit dan gundukan batu yang lebat. Sebagai tempat latihan terbaik untuk melatih keterampilan bertarungnya, medan seperti itu tidak akan pernah terlihat di alam. Pada saat ini, Zhang Tai sedang menguji kekuatan serangan energi kinetiknya. Dibandingkan dengan percobaannya dalam situasi kemunculan kembali masalah 3 hari yang lalu, Zhang Tai benar-benar menunjukkan efek mengerikan dari serangan energi kinetik pada saat ini. Kecepatan terbang Zhang Tai di angkasa bisa mencapai 4.478 meter per detik di chaos. Dengan kecepatan tinggi, dia melemparkan 2 tombak yang dia buat di kastil besi hitam. Tombak seberat 680 kg itu lepas dari tangan Zhang Tai dengan kecepatan hampir 1.600 meter per detik dan berakselerasi hingga lebih dari 6.000 meter per detik dalam sepersekian detik. Seperti nyala api dan sambaran petir, ia menghantam tanah dalam waktu 0,1 detik. Energi kinetik hampir 12,9 miliar joule membuat lubang besar yang lebarnya lebih dari 30 meter dan lebih dalam dari 70 meter dalam hitungan detik. Gelombang tumbukan hipersonik yang tidak terlihat menyebabkan daratan dalam jarak 500 meter naik dan turun seperti riak dan menyebabkan debu beterbangan di udara. Setelah debu berjatuhan, banyak bebatuan dalam jarak puluhan meter yang pecah dan retak.
Setelah melemparkan tombak terakhirnya, Zhang Tai meraung sambil kembali ke puncak gunung tempat Heller dan ketiga pelayannya berdiri. Selamat, Tuan Kastil. Kamu hampir menguasai keterampilan serangan energi kinetik. Heller dan tiga orang lainnya membungkuk ke arah Zhang Tai pada saat yang sama seperti yang mereka katakan secara serempak. Kastil Besi Hitam bab 1236, atas nama Dominator. Zhang Tai segera menyingkirkan kekacauannya dan memperlihatkan wajahnya. Setelah itu, dia melirik ke arah empat orang lainnya di Kastil Besi Hitam sambil tertawa terbahak-bahak. Edward, bagus sekali. Tombakmu memang bagus. Penilaian Anda benar. Dalam serangan energi kinetik, tombak berujung bulat memang menghadapi hambatan udara yang lebih sedikit dibandingkan tombak berujung runcing pada kecepatan lebih tinggi saat terbang. Edward diliputi oleh bantuan yang tidak terduga. Oleh karena itu, segera setelah dia berdiri tegak, dia membungkuk ke arah Zhang Tai sekali lagi sambil berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Castle Lord. Saat ini, Zhang Tai dan Edward memproduksi tombak yang bagus di Castle of Black Iron. Setelah ratusan kali melakukan percobaan, Zhang Tai akhirnya menetapkan berat tombaknya yang paling tepat yaitu 680 kg dengan asumsi bahwa tombak tersebut tidak melemahkan kecepatan lemparnya. Meskipun Zhang Tai juga bisa melempar tombak yang lebih berat, kecepatan melemparnya tidak terlalu bagus. Sebagai perbandingan umum, mereka akhirnya memperbaiki bobot ini. Pada awalnya, pendapat Zhang Tai dan Edward berbeda pendapat mengenai pola tombak. Menurut pendapat Zhang Tai, ketika sebuah tombak terbang dengan kecepatan tinggi, ujungnya harus runcing untuk mengurangi hambatan udara, namun, Edward bersikeras bahwa ujung tombaknya harus sedikit lebih bulat. Untuk meyakinkan Zhang Tai, Edward mengeluarkan tombak dengan pola berbeda untuk Zhang Tai. Setelah mencobanya, Zhang Tai menemukan bahwa tombak berujung bulat benar-benar bisa terbang lebih cepat daripada tombak bermata tajam dengan asumsi bobotnya sama. Di luar imajinasi Zhang Tai, tombak bermata tajam harus menghadapi hambatan udara yang lebih besar daripada tombak berujung bulat saat terbang. Sederet tombak dengan ujung bulat dan ujung tajam diletakkan di belakang Heller dan tiga pelayan lainnya. Setiap tombak panjangnya sekitar 2 meter, terbuat dari emas, terlihat sangat cemerlang dan mewah. Di luar imajinasi Zhang Tai, dia bisa menggunakan tombak emas suatu hari nanti. Sebelum memproduksi tombak emas, Edward telah membuat beberapa tombak dengan menggunakan besi biru tua. Namun, saat melihat tombak itu, Zhang Tai hampir tertawa. Bagian tebal kedua ujung tombak yang terbuat dari besi biru tua itu tebalnya 20 cm. Namun, bagian tengah tombaknya menjadi ramping demi pegangan. Struktur ini tampak aneh dan lucu. Bentuknya seperti sosis di atas batang bambu. Saat melihat pinggang ramping dan ujung tombak yang tebal, Zhang Tai tidak bisa menahan tawa. Zhang Tai tidak ingin menimbulkan tawa ketika dia berniat membunuh musuhnya dengan tombak dengan cara yang mengesankan suatu hari nanti. Selain itu, badan tombak yang terbuat dari besi biru laut terlalu tebal. Tentu saja, ia akan menghadapi hambatan udara yang lebih besar saat terbang. Dalam hal ini, meskipun Zhang Tai tidak suka kemewahan, dia harus mengizinkan Edward membuatkan tombak emas untuknya karena emas adalah logam dengan kepadatan tinggi terbaik untuk membuat senjata energi kinetik. Karena kepadatannya yang lebih besar, tombak emas itu lebih kecil dari setengah ukuran tombak yang terbuat dari besi biru laut. Zhang Tai merasa tidak pantas memegangnya, selain itu, dia bisa dengan santai membuat beberapa pose dengan tombak emas. Dengan tombak emas di tangannya, dia merasa memiliki medan ki yang jauh lebih besar daripada sosis. Oleh karena itu, Zhang Tai menerima tombak emas. Zhang Tai berjalan ke sana dan mengambil tombak berujung bulat dan tombak tajam sambil memegang bagian tengah tombak emas pada saat yang bersamaan. Setelah membandingkan ujung kedua tombak dengan hati-hati, Zhang Tai bertanya kepada Edward. Mengapa tombak berujung bulat ini menghadapi hambatan udara yang lebih kecil daripada tombak bermata tajam saat terbang? Castle Lord, dalam penerbangan berkecepatan rendah, tombak bermata tajam pasti menghadapi hambatan udara yang lebih kecil dibandingkan tombak berujung bulat, namun, hal sebaliknya terjadi pada penerbangan hipersonik. Ini terlibat dengan aerodinamika dan termotik yang sangat kompleks dalam penerbangan hipersonik. Beberapa ciri yang tidak dapat dibedakan dari beberapa objek dalam keadaan umum akan menjadi signifikan dalam keadaan hipersonik. Jika Castle Lord ingin mengetahui alasannya, silakan lihat solusi serupa dari persamaan lapisan batas aliran-aliran laminar dalam kecepatan hipersonik. Perpindahan panas konvektif pada titik stagnasi ujung berbanding terbalik dengan akar kuadrat jari-jari kelengkungan ujung. Dengan membuat ujungnya sedikit lebih bulat, kami dapat mengurangi beban panas. Mengenai profesinya, meskipun Edward masih tetap rendah hati, suaranya tidak diragukan lagi terdengar seperti suara seorang master. Zhang Tai mengedipkan matanya. Dia memahami setiap kata Edward, namun, dia tidak mengerti arti dari keseluruhan paragraf. Meskipun Zhang Tai adalah seorang seniman ahli, dia masih tidak bisa memahami kata-kata Edward. Hanya setelah memikirkan kata-kata Edward selama 0,1 detik,
Zhang Tai menghentikan penjelajahannya dalam pertanyaan ini. Dia bukanlah seorang insinyur atau ilmuwan, dia hanya peduli pada hasilnya. Dia hanya peduli dengan hasilnya. Dia hanya ingin tahu senjata mana yang lebih tepat dan ampuh untuknya. Melalui hal ini, Zhang Tai memahami bahwa apa yang disebut akal sehat ada batasnya. Hampir semua orang tahu bahwa benda bermata tajam akan menghadapi hambatan udara yang lebih kecil saat terbang dibandingkan benda berujung bulat, namun, jika penerbangan hipersonik. Akal sehat ini salah. Bisakah kamu membuat tombak ini lebih kuat? Jika kita menggunakan platina untuk membuat tombak, karena kepadatannya yang lebih besar. Ukuran tombak ini akan menjadi sekitar 10% lebih kecil sementara hambatan udaranya akan berkurang beberapa poin persentase pada berat yang sama. Selain itu, kita bisa menambahkan rune konsolidasi dan rune penajam ke dalamnya. Yah, tidak perlu menggunakan platinum. Kami tidak memiliki lebih banyak platinum daripada emas di Castle of Black Iron. Buat saja dari emas. Saya tidak peduli dengan perbedaan kecil dalam ukuran dan hambatan udara. Meskipun Zhang Tai sedikit ragu pada awalnya, setelah membuat keputusan, Zhang Tai berkata, "Buatkan 2000 tombak emas untukku." 2000, Edward menegaskannya kembali. Setelah melihat Zhang Tai mengangguk, Edward langsung mengangguk dengan tegas dan ramah. "Ayo kembali ke pohon istana. Aku sedikit lapar." Zhang Tai berjalan menuju pohon istana di bawah puncak gunung, diikuti oleh 4 orang. Setiap tombak akan menghabiskan 680 kg emas. Setelah membuang setiap tombak emas, Zhang Tai akan kehilangan 27.200 koin emas. Meski terlihat sia-sia, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan seorang ksatria besi hitam. Setelah mengambil buah kecemerlangan terbaru, energi spiritual Zhang Tai kembali menonjol. Buah kecemerlangan terbaru ini hampir bisa menandingi Han Zhengfang dan Han Yuanhong dalam hal energi spiritual. Karena yang baru ini berisi energi spiritual dari 2 pendeta tahta dan 5 pendeta kepala, bersama dengan pendeta lainnya, pendeta kepala, dan lebih dari 10 pejabat di kapal utama kerajaan cahaya suci. Dengan energi spiritual yang menggembung, Zhang Tai memperoleh kecepatan terbang yang lebih tinggi, serangan energi kinetik yang lebih destruktif. Setelah melakukan ratusan pengujian, Zhang Tai yakin bahwa ia dapat membunuh seorang ksatria besi hitam dengan tombak emas seberat 680 kg, bahkan jika ksatria besi hitam melepaskan pertempuran pelindungnya Qi. Ketika energi 12,9 miliar joule terfokus pada satu titik dalam milidetik, itu jauh lebih merusak daripada bom alkemis atau ton TNT manapun. Ledakan bom alkemis atau TNT berdampak pada wilayah yang luas dalam waktu singkat. Namun, serangan energi kinetik terfokus pada satu titik. Sejak saat itu, para ksatria besi hitam hanyalah sampah di depan Zhang Tai. Zhang Tai akhirnya merasakan betapa hebatnya seorang penguasa ilahi. Orang yang bisa menentukan nasib seorang ksatria adalah dominator sesungguhnya. Ini mungkin mode pertarungan sesungguhnya bagi seorang penguasa ilahi. Setelah memahami rahasia serangan energi kinetik, dia memiliki berbagai mode pertarungan. Alih-alih terbatas pada mode pertarungan yang memotong lawan dengan senjata tajam yang merupakan tahap awal bagi seorang penguasa ilahi. Sebenarnya, Zhang Tai telah menguasai 3 mode pertarungan sebagai seorang penguasa dewa. Pertama, memiliki senjata tajam yang mampu menembus lawan. Kedua, melancarkan serangan energi kinetik dengan tombak emas. Ketiga, menghasilkan energi kinetik Thor's Hammer seberat 6,8 ton dengan kecepatan 13 kali lebih besar dari kecepatan suara. Sedangkan untuk mode pertarungan ketiga, dia bisa melepaskan energi 60-70 miliar joule dan dengan mudah membunuh para ksatria bumi. Zhang Tai merasa cukup baik hari ini. Oleh karena itu, ia memiliki nafsu makan yang baik dan menikmati makanan lezat di ruang makan pohon istana. Setelah makan malam yang lezat, kegelapan turun di kastil besi hitam yang menandakan bahwa di luar juga gelap. Setelah meninggalkan ruang makan, Zhang Tai memasuki gudang pohon istana sendirian, yang dipenuhi berbagai bibit tanaman. Saatnya menyelesaikan masalah lain. Kastil besi hitam bab 1237, surga para pecinta makanan. Gudang ini berada di lantai 2 pohon istana. Meliputi lebih dari 50.000 meter persegi, tempat itu bersih, menyegarkan dan tembus cahaya. Itu tidak diisi dengan harta karun tetapi benih tanaman. Zhang Tai belum menerima benih yang dia pesan dari klan Jiang di istana herbal di Bukit Xuanyuan sampai dia meninggalkan wilayah karunia naga api. Pada bulan Januari, klan Jiang menyuruh orang mengirimkan pesan ke wilayah karunia naga api karena bencana yang melibatkan tokoh-tokoh berdarah. Industri klan Jiang di negara Taixia terpengaruh, terutama logistik. Oleh karena itu, bank benih Zhang Tai baru dapat tiba pada bulan Mei ini. Meski agak terlambat, tapi itu tidak masalah. Setelah kembali ke Provinsi Yuzhou, Zhang Tai menyuruh Zhang yang menyiapkan benih kacang terbaik di seluruh negara Taixia untuknya. Semua benih kacang di gudang ini disiapkan oleh Zhang yang sesuai permintaan Zhang Tai. Hanya ada 10 jenis biji kacang-kacangan. Meskipun mereka tidak bisa menandingi bank benih klan Jiang di istana herbal, itu sudah cukup bagi Zhang Tai.
Ini berhasil selama tanaman dari biji kacang ini dapat memberikan nilai aura yang cukup untuk Castle of Black Iron. Tentu akan lebih baik jika mereka bisa menyediakan makanan. Ketika seluruh dunia dilanda perang suci, orang-orang mungkin tidak bisa membeli makanan meskipun mereka punya uang. Benih-benih yang bisa memberikan nilai aura yang cukup untuk kastil besi hitam sebaiknya bisa tumbuh menjadi pohon. Selain itu, mereka dapat menghasilkan makanan dan mudah disimpan serta ditangani. Oleh karena itu, Zhang Tai memilih biji kacang. Biji kacang-kacangan yang ada di gudang cukup banyak, yang sebagian besar berupa kacang kenari, chestnut, hazelnut, kacang mete dan kacang pinus, del. Walaupun jenis biji kacang-kacangan hanya sedikit, namun jumlahnya banyak. Setiap jenis biji kacang-kacangan memiliki berat ratusan ton. Mereka ditumpuk dalam wadah logam khusus seperti bukit. Selain itu, terdapat berbagai buah-buahan, tumbuhan liar yang dapat dimakan, obat-obatan herbal, biji-bijian dan jamur sporopolenin serta bibit tanaman dan pohon, totalnya lebih dari 10.000 jenis. Banyak spesies yang hanya bisa dilihat di Castle of Black Iron. Selama beberapa tahun ini, sebagian besar spesies bermutasi yang dilatih di Castle of Black Iron berasal dari benih tanaman tersebut. Namun, jumlah absolutnya jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah biji kacang-kacangan tersebut. Jika bibit kacang-kacangan tersebut dianggap sebagai satuan biasa, maka bibit tanaman tersebut adalah pasukan gerilya dan pasukan sampah, bahkan termasuk beberapa bibit tanaman laut yang dikumpulkannya di perairan Pulau Naga tersembunyi dan Kepulauan Ewentra. Tumbuhan laut senior mempunyai benih yang dimasukkan ke dalam wadah. Tumbuhan laut inferior seperti rumput laut tidak berbiji, oleh karena itu, mereka hanya ditempatkan di media yang transparan. Heller bertanggung jawab merawat mereka selama bertahun-tahun. Apakah semua benihnya sudah ditangani? Zhang Tai bertanya pada Heller. Heller mengangguk sambil menatap Zhang Tai dengan ekspresi aneh sebelum berkata, tanah yang baru lahir itu sangat subur. Selama benih ini ditaburkan, mereka akan berakar. Tapi, Tuan Kastil, apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Setelah mendengar kata-kata Heller, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Ketika dia berjalan melewati kontainer-kontainer itu, dia menyimpan semuanya ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa super portable-nya sambil berkata, ada satu hal yang disebut rasa pencapaian. Tidak akan terasa sama melihat orang lain menabur benih saya, ada sesuatu yang berbeda dengan menabur benih sendiri ketika benih ini tumbuh di hutan di masa depan. Saat Zhang Tai menjawab, dia berkeliling di gudang dan menyimpan semua benihnya. Begitu, Castle Lord, jika kamu ingin melakukannya sendiri, sebaiknya kamu memperhatikan kecepatan terbangmu. Jika kamu terbang terlalu cepat dan terlalu tinggi, benih-benih ini mungkin akan pecah saat jatuh ke tanah. Saya tahu, saya sedang menabur benih, bukan melancarkan serangan energi kinetik. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai segera membuka jendela transparan yang ditutupi oleh daun pohon berbentuk trompet sebelum terbang keluar dari gudang. Zhang Tai segera terbang menjauh dari gunung abadi dan danau abadi yang mengelilingi gunung abadi. Kegelapan telah tiba. Zhang Tai hanya bisa melihat cahaya samar yang dipancarkan oleh awan berwarna-warni. Menatap awan berwarna-warni, jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia berpikir, sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang ada di balik awan berwarna-warni karena kemampuannya yang buruk, setiap kali saya mendekati awan berwarna-warni. Saya merasa seperti menyentuh bola kapas super besar dan terpental. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menembusnya sekarang. Setelah menguasai keterampilan bertarung yang benar-benar baru sebagai penguasa ilahi, kekuatan Zhang Tai secara keseluruhan meningkat. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih berani dan percaya diri. Saat dia berpikir seperti ini, dia langsung terbang menuju tempat tertinggi di langit. Saat ruang kastil besi hitam terus diperluas, awan berwarna-warni itu semakin tinggi. Mereka telah mencapai ketinggian lebih dari 100.000 meter. Meski begitu, Zhang Tai hanya membutuhkan beberapa menit untuk tiba di tempat tertinggi di langit tanpa menggunakan kemampuan terbangnya sebagai penguasa dewa. Awan berwarna-warni berangsur-angsur menjadi berbeda dan sejelas makhluk hidup di mata Zhang Tai yang berjarak lebih dari 10 meter. Namun, penghalang tak terlihat seperti marshmallow masih ada. Zhang Tai berusaha sekuat tenaga hanya untuk membuat penghalang itu menyusut sedikit. Namun, penghalang tak kasat mata itu kembali memantul pada Zhang Tai dengan cara yang sangat menarik. Situasinya tetap tidak berubah. Zhang Tai mencobanya puluhan kali dan mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu, Zhang Tai bertekad untuk melakukan percobaan terakhir. Selain melakukan chaosnya dalam hitungan detik, dia juga memegang Thor's Hammer. Setelah mencapai kecepatan terbang terbesarnya dalam kecepatan terpendek, Zhang Tai, palu Thor dan ki pertempurannya yang kuat bertabrakan dengan kuat melawan penghalang tak kasat mata. Bahkan para ksatria surgawi mungkin tidak akan menahan serangan ini sambil tetap diam. Namun, itu masih tidak bisa mengejutkan penghalang tak terlihat itu. Penghalang tak kasat mata didorong masuk seperti plastisin besar yang sedikit berubah bentuk. Namun, dalam sepersekian detik, Zhang Tai tak berdaya bangkit kembali seperti pingpong yang melayang di dalam tong yang perlahan-lahan terisi air. Setelah menyingkirkan chaos dan Thor's Hammer,
Zhang Tai sedikit mengerutkan kening saat dia melihat awan berwarna-warni yang berjarak lebih dari 10 meter di ketinggian tertinggi ruang Castle of Black Iron. Apakah awan berwarna-warni ini dibuat oleh seorang kultivator? Tetapi bagaimana seorang kultivator dapat membuat hal yang begitu indah? Ksatria surgawi tidak bisa melakukan itu. Apakah itu seorang ksatria bijak? Biarpun itu dibuat oleh seorang ksatria bijak, itu masih sedikit berlebihan. Zhang Tai bergumam. Setelah mengamati awan berwarna-warni selama beberapa waktu, Zhang Tai hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum terbang menuju tanah. Melihat ke bawah dari langit, Zhang Tai menemukan bahwa seluruh daratan seluas lebih dari 100.000 mil persegi itu seperti sebuah pulau besar yang mengambang di lautan yang dikelilingi oleh awan berwarna-warni. Ketika Zhang Tai mengingat lautan, dia segera terbang menuju bagian paling timur dari Castle of Black Iron. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai turun dari ketinggian 100.000 meter menjadi ratusan meter. Setelah mengurangi kecepatan terbangnya, ia melihat garis pantai di depan matanya. Meski hari sudah sore, Zhang Tai masih bisa melihat dengan jelas pasir laut yang putih bersih, halus dan lembut di bawah air laut yang jernih. Air lautnya berkilauan dan memantulkan cahaya bintang dan bulan, terlihat cukup indah dan tenang. Kedalaman terbesar perairan ini hanya 300 meter, namun, air lautnya sangat jernih sehingga Zhang Tai hampir tidak menyadari kedalamannya. Tidak ada orang lain di sini. Saat penduduk asli di kastil besi hitam tenggelam dalam keterkejutan akan kejadian dewa mereka akhir-akhir ini, mereka terus-menerus berdoa dan mengadakan ritual, mereka belum menjelajah di sini. Tidak ada makhluk hidup atau tumbuhan di air laut kristal. Oleh karena itu, pemandangan ini terasa agak sepi meski indah dan tenang. Namun, kesepian itu akan segera hilang. Zhang Tai mengeluarkan beberapa wadah transparan yang berisi berbagai rumput laut dari peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya, tak lama setelah itu. Dia membuka wadah tersebut dan menyemprotkan larutan tersebut ke laut dari ketinggian puluhan meter. Setelah selesai menyemprotkan larutan rumput laut berkualitas rendah, Zhang Tai mengeluarkan benih rumput laut senior sebelum menyemprotkannya ke laut. Zhang Tai menyemprotkan lebih dari 10 jenis benih rumput laut, termasuk rumput laut berdaun besar, rumput laut berbentuk udang, rumput laut berdaun jarum, rumput laut halus, rumput laut berdaun sutra, rumput laut pelangi dan N. halus Acoroides, Del. Pekerjaan seperti itu lebih seperti sebuah program hiburan untuk Zhang Tai. Ketika Zhang Tai membayangkan bahwa rumput laut ini akan tumbuh dan membuat perairan ini subur dan hijau dalam beberapa bulan, dia akan merasa senang dan merasakan pencapaian yang luar biasa. Setelah menyemprotkan seluruh benih rumput laut, Zhang Tai baru saja melewati separuh air. Oleh karena itu, ia menyemprot beberapa bibit tanaman laut yang lebih senior, antara lain bibit bakau, teratai laut, murbei laut, Aegiseras corniculatum dan Avicennia marina, Del. Setelah melakukan semua ini, Zhang Tai terbang ke daratan yang baru lahir dari laut. Zhang Tai kemudian terbang di atas tanah tersebut dan menaburkan berbagai benih kacang ke atasnya seperti pesawat penyemaian. Zhang Tai tidak bergerak terlalu cepat. Bila benih-benih tersebut jatuh di tanah yang hitam, subur, dan lunak, sebagian besar dapat masuk ke dalam tanah sejauh 5-10 cm. Zhang Tai bahkan tidak menggali lubang untuk mereka. Setelah itu, dia melihat area luas yang dipenuhi hutan kenari, pinus, dan kastanye yang luasnya ribuan mil persegi. Di antara hutan-hutan ini, Zhang Tai melihat hutan apel, hutan persik, bukit-bukit yang ditutupi pohon plum, hutan belantara yang ditutupi stroberi, dan koridor-koridor yang ditutupi blueberry dan bunga matahari, yang luasnya berkisar dari beberapa mil persegi hingga lebih dari 60 mil persegi. Tentu saja, Zhang Tai menyemprotkan berbagai spora jamur dan biji bunga dan rerumputan di hutan pinus, beberapa biji buah, ubi jalar atau dendrobium di hutan kenari, beberapa kacang tanah, kacang kedelai atau obat tradisional Tiongkok seperti Rhizoma attractylodes dan biji bunga lonceng Cina di hutan kastanye, beberapa potong kentang di koridor bunga matahari. Sedangkan untuk biji-bijian, obat-obatan tradisional Tiongkok, dan benih yang digunakan untuk melestarikan keanekaragaman tanaman, Zhang Tai langsung menyemprotkannya dengan santai. Dia bahkan tidak peduli bagaimana mereka akan tumbuh. Kadang-kadang ketika semangatnya meningkat, Zhang Tai langsung menggambar beberapa pola aneh di atas tanah dengan menggunakan biji. Setelah bekerja selama 1 malam, Zhang Tai mengubah lahan baru yang luasnya hampir 100.000 mil persegi menjadi surga yang bahkan di luar imajinasi para pecinta kuliner. Selain menjadi surganya para pecinta kuliner, nilai aura yang dapat diberikan oleh tumbuhan di lautan dan di darat di masa depan akan sesuai dengan jumlah unsur yang diserap oleh unsur-unsur jurang dari alam unsur. Setelah serangkaian tindakan seperti itu, penyimpanan energi dasar dan nilai aura yang diperlukan untuk perluasan ruang lebih lanjut di Castle of Black Iron hampir siap dan mandiri. Zhang Tai tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi. Dia hanya perlu peduli dengan nilai prestasinya. Perluasan ruang ini hampir menghabiskan seluruh penyimpanan energi dasar dan nilai aura. Selain itu, ia hanya memiliki 1/5 dari nilai prestasi yang tersisa,
yang tidak dapat menyediakan perluasan ruang skala besar lainnya. Selain itu, laboratoriumnya di Castle of Black Iron mengonsumsi sejumlah besar nilai prestasi setiap hari untuk berbagai eksperimen pada makhluk hidup yang bermutasi. Tikus-tikus bermutasi yang diperoleh Zhang Tai dari putra Han Zhengfang menghabiskan banyak nilai pahala. Malam itu, Zhang Tai bukanlah orang yang paling bahagia di Castle of Black Iron. Setelah menabur benih, Zhang Tai mengirimkan perintah kepada semua cacing tanah dan lebah nomor 1 di kastil besi hitam untuk bergerak menuju hutan belantara. Di masa depan, lahan baru akan menjadi milik cacing tanah yang ada di dalam tanah dan lebah yang berada di atas tanah. Kastil Besi Hitam Bab 1238, kembali ke Kerajaan Suci Islandia. Sejak malam tanggal 26 bulan ini, pembantaian berdarah terhadap juri ketertiban yang bersarung merah telah membekukan seluruh kepulauan Ewentra seperti arus dingin yang datang dari wilayah kutub. 43 anggota parlemen otonomi Ewentra dan klan mereka yang diwakili oleh klan Renard di Pulau Arkrai dimusnahkan dalam semalam. Dimulai dari Pulau Arkrai, pembantaian kejam telah melanda setiap pulau di Kepulauan Ewentra hanya dalam 3 hari. Pada tanggal 31 Maret saat duduk di mimbar tertinggi Aula Konferensi Parlemen Otonomi Ewentra, Ibu Olina hanya bisa menghela nafas ketika dia menemukan hampir sepertiga kursi kosong. Beberapa hari yang lalu, ruang konferensi ini riuh seperti pasar ikan, namun, sekarang keadaan menjadi cukup sepi. Para anggota Parlemen Otonom Ewentra yang fasih itu telah menghilang. Semua anggota lain di sini jinak seperti kelinci dan setenang jangkrik di akhir musim gugur. Hampir tak seorang pun saat ini berani menatap langsung ke mata MS Olina. Mereka yang melihat matanya secara tidak sengaja akan selalu terlihat rendah hati dan tersanjung. Brightman, kepala klan Willis berbicara dengan penuh semangat di mimbar saat ini. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya seolah ingin meninju seseorang hingga berkeping-keping seperti orang saleh yang sedang berpidato di lapangan. Sejak berkenalan dengan Brightman, semua orang yang hadir termasuk Bu Olina tidak menyangka kalau pria yang selalu sopan berkacamata ini bisa memiliki sisi garang seperti itu. Ini adalah pengkhianatan yang tidak tahu malu dan penistaan agama. Renard Clan dan para anggota Parlemen Otonomi Ewentra mengkhianati seluruh kerajaan suci Islandia dan mencemarkan belas kasihan dan kemurahan hati yang mulia. Apa yang mereka lakukan saat musuh datang? Mereka tidak berniat melawan musuh dan berjanji setia kepada yang mulia, sebaliknya. Mereka meminta orang-orang memantau jejak armada Northwind dan mengungkap informasi intelijen kita kepada musuh, mereka mengkhianati yang mulia demi kemuliaan. Kata Brightman dengan ekspresi sangat sedih sambil meninju keras mimbar keras yang terbuat dari kayu jati hingga menimbulkan dentuman keras. Mudah-mudahan tinjunya tidak merah. Setiap kali aku mengingat bahwa kami tinggal di ruangan yang sama dengan orang-orang seperti itu dan bernegosiasi tentang masa depan Kepulauan Ewentra. Aku akan merasa malu sebagai warga kerajaan suci Islandia dan anggota kerajaan otonomi Ewentra. Bu Olina tidak tahu bahwa sarung tangan merah berdiri di luar kastil klan Willis dan menatap kastil klan Willis dengan dingin semalaman hingga tanggal 26 Maret. Bu Olina tidak tahu bagaimana klan Willis melewati malam itu. Dia menemukan bahwa rambut Brightman di dekat pelipisnya menjadi sedikit pucat hanya setelah beberapa hari. Selain terjaga, seluruh klan Willis sepertinya merasa beruntung dalam semalam. Tentu saja, klan Willis bukanlah satu-satunya klan yang terjaga dan merasa beruntung. Brightman masih berbicara dengan penuh semangat. Dia berbalik dan membungkuk dalam-dalam ke arah Nona Olina yang duduk di mimbar sambil berkata, jika Yang Mulia mengizinkan. Saya sarankan untuk memilih undang-undang mobilisasi untuk duel sekali lagi. Kita harus melawan penjajah serakah itu sampai akhir di seluruh Kepulauan Ewentra. Setelah mendengarkan saran Brightman, seluruh anggota yang mengikuti kepala Brightman memecah keheningan seolah-olah mereka sedang melakukan pertunjukan sesuai naskah. Ya, kita harus memilih sekarang. Kita tidak boleh membiarkan para penyerbu kerajaan cahaya suci itu masuk ke hutan belantara es dan salju. Kita harus mengerahkan semua kapal, kita harus merenovasi semua kapal dagang untuk memblokir armada kerajaan cahaya suci. Kita harus berduel dengan mereka di perairan lepas pantai dan mengirim penjajah itu ke dasar laut. Jika kerajaan cahaya suci mengeluarkan voucher perang, aku ingin menghabiskan seluruh simpananku untuk mendukung perang ini. Penampilan dan tangisan para anggota parlemen yang lembut ini mengingatkan Nona Olina pada pertunjukan di museum secara tiba-tiba. Saat ini, seluruh Pulau Arkrai memberlakukan jam malam. Brightman tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai kesepakatan apapun dengan para anggota parlemen ini, mereka juga tidak berani melakukan itu. Namun, adegan saat ini sepertinya mereka telah berlatih ratusan kali. Anggota parlemen lebih baik daripada pedagang kaki lima dalam tawar-menawar. Bakat seni mereka tak mampu membuat para pelaut tua yang sudah bekerja puluhan tahun merasa malu. Bahkan para pemain pun membutuhkan naskah. Namun, para anggota parlemen ini bahkan tidak memerlukan naskah apapun. Semua isi naskah ada di pikiran mereka. Mereka dapat melakukan pertunjukan yang paling tepat hanya ketika membutuhkan.
Masa depan seluruh kepulauan Ewentra telah ditentukan oleh orang-orang ini sebelumnya. Bagaimana orang yang egois dan licik bisa melawan setan? Bu Olina mau tidak mau merasa kecewa ketika memikirkan hal ini. Namun, Bu Olina tidak mengecewakan mereka. Di bawah sorotan mata semua orang yang saat ini bersemangat dan penuh harap, MS. Olina membuka mulutnya yang ceri, kalau begitu, ayo kita pilih. Dalam beberapa menit berikutnya, seluruh anggota Parlemen Otonomi Ewentra memilih undang-undang mobilisasi untuk duel secepat mungkin. Saat hasil pemungutan suara keluar, ruang konferensi malah digaungkan dengan sorak-sorai. Tuan-tuan itu, yang sikapnya tidak menentu terhadap tindakan ini, menjadi sangat gembira hingga mereka bahkan menitikkan air mata saat mereka saling berpelukan untuk merayakan kemenangan ini. Setelah dipromosikan menjadi Presiden Parlemen Otonomi Ewentra, Nona Olina menyuruh orang-orang membangun kastil di Pulau Arkray sebagai tempat tinggalnya juga. Kastil baru ini diberi nama Kastil Heavens Blue, yang terdengar mirip dengan Kastil Sablou di Pulau Saint Herner. Sebagai kepala penjaga klan di Kastil Heavens Blue, Gita memerintah semua penjaga di samping Nona Olina dan bertanggung jawab atas pertahanan dan keselamatan di Kastil Heavens Blue. Belakangan ini, karena suasana yang intens di Pulau Arkray, bahkan suasana di Kastil Heavens Blue pun menjadi intens. Mulai sekarang, semua buah dan sayur yang diangkut ke dalam kastil dari luar harus diperiksa 3 kali jika ada masalah. Semua makanan yang disediakan untuk Ibu Olina harus melalui uji keracunan. Kalau ada masalah dengan makanan Bu Olina, kalian semua harusnya jadi objek pemakamannya, oke? Gita memperingatkan pramugara, juru masak, dan pelayan di dapur Kastil Biru Langit. Selama beberapa tahun ini, Gita menjadi lebih kuat dan dipromosikan ke LV10. Oleh karena itu, Gita membuat pramugara dan semua orang di dapur menjadi stres ketika dia terlihat serius dalam hal kumis. Tak satu pun dari mereka yang berani bersuara di depan Gita. Mereka semua berperilaku sangat hati-hati. Dan, Gita, jangan khawatir, saya akan terus mengawasi dapur ini. Saya berjanji tidak akan ada masalah. Pramugara berkata dengan cermat, yang 20 cm lebih rendah dari Gita dan jauh lebih kecil darinya. Gita melihat sekeliling sebelum berkata dengan suara agak lembut, jangan salahkan aku karena terlalu ketat padamu. Anda harus tahu bahwa klan pemberontak yang kami musnahkan itu berakar kuat di Pulau Arkray. Mereka memiliki banyak kaki tangan dan mitra. Jika mereka ingin membalas dendam pada Nona Olina, mereka pasti akan menggunakan segala cara yang mungkin. Mereka tidak akan pernah berani mencari kematian di Kastil Heavens Blue di depan umum, namun, kita harus mencegah cara-cara kotor mereka. Iya. Gita tidak meninggalkan dapur sampai dia menemukan semua yang lain di dapur tampak serius. Setelah meninggalkan dapur, Gita memeriksa pelatihan penjaga pintu masuk dan pasukan pengawal di Kastil Heavens Blue sebelum kembali ke kastil bagian dalam Kastil Heavens Blue. Saat ini, ketika sarung tangan merah memusnahkan para pemberontak di Pulau Arkray, Gita juga menanggung tekanan besar sebagai kepala penjaga klan Nona Olina. Menurut intelijen, klan pemberontak dan partai afiliasinya telah dicopot dengan sarung tangan merah. Namun beberapa ikan kecil dan udang masih melarikan diri, oleh karena itu, Gita tidak berani gegabah. Itu adalah beberapa wanita barbar yang bertanggung jawab atas keamanan kastil bagian dalam Kastil Heavens Blue. Adelina dan beberapa petarung wanita mengikuti Nona Olina ke ruang konferensi, meninggalkan seorang dukun wanita barbar dan tim petarung wanita di dalam kastil. Di seluruh Kastil Heavens Blue, Gita adalah satu-satunya laki-laki yang dapat mengakses bagian dalam kastil. Karena Gita memahami hal ini dengan jelas, dia kebanyakan memasuki kastil bagian dalam untuk berpatroli ketika Bu Olina tidak ada di sana jika ada gosip demi reputasi Bu Olina. Beberapa pejuang elit wanita barbar berjaga di luar gerbang kastil bagian dalam dan di kedua sisi tangga. Setelah memastikan semua petarung wanita dalam kondisi baik dan dukun barbar wanita berjaga di aula dalam kastil, Gita menjadi tenang. Mungkin dukun perempuan barbar tidak memiliki kekuatan tempur yang besar, namun mereka memiliki kemampuan penginderaan yang luar biasa. Selama beberapa tahun ini, seiring dengan meningkatnya posisi Nona Olina di Kerajaan Islandia Suci dan Kepulauan Ewentra, suku barbar yang telah bekerja sama dengan Nona Olina secara langsung menugaskan pejuang wanita terkuat dan dukun wanita mereka ke sisi Nona Olina. Dengan para pejuang barbar wanita dan dukun wanita itu, bahkan seekor nyamuk pun tidak dapat memasuki kastil bagian dalam Kastil Heavens Blue. Setelah sampai di lantai 2 kastil bagian dalam dan melewati sebuah lorong, Gita memasuki tempat tinggal Bu Olina. Berjarak lebih dari 20 meter, dia menemukan bahwa pintu kantor MS Olina terbuka. Oleh karena itu, Gita mengerutkan kening. Pelayan wanita di kastil bagian dalam sangat ceroboh. Aku harus meminta Adelina memberi mereka pelajaran saat dia kembali. Bagaimana mungkin mereka tidak menutup pintu kantor Bu Olina setelah membersihkannya? Gita menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke sana dan ingin menutup pintu. Namun, saat dia mengulurkan tangannya ke arah pegangannya, seluruh ototnya menjadi kaku sekaligus.
Melalui celah tersebut, Gita melihat seorang laki-laki berdiri di depan meja Bu Olina di dekat pintu. Kastil Besi Hitam bab 1239, Reuni. Dengan suara suang, Gita mencabut pedang panjangnya dari sarungnya sambil mendorong pintu dengan paksa dan memasuki pintu. Dia menunjuk ke punggung pria itu sambil berkata, "Saya tidak pernah membayangkan kaki tangan pemberontak bisa meluncur ke dalam kastil bagian dalam kastil Heaven's Blue. Berbalik perlahan. Jangan bergerak. Jangan menyentuh benda apapun di ruang kerja. Kalau tidak, pedang panjangku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apakah Anda sudah menggali terowongan rahasia di bawah kastil Heaven's Blue atau punya kaki tangan di sini? Selama kamu memberitahuku, aku berjanji akan membuatmu tetap hidup." Pria itu perlahan berbalik sambil tersenyum sambil berkata, "Gita, lama tidak bertemu." "Peter, tidak, Yang Mulia." Saat Gita melihat wajah pria itu, dia langsung membuka matanya lebar-lebar saat dia hampir menjatuhkan pedang panjangnya. Tentu saja, Zhang Tai lah yang muncul di kantor MS Olina di kastil Heaven's Blue. Setelah tinggal di Castle of Black Iron selama beberapa hari, Zhang Tai memakan buahnya, memahami serangan energi kinetik yang kuat sebagai penguasa ilahi dan menabur benihnya. Setelah itu, dia kembali ke Pulau Arkrai di Kepulauan Ewentra dan menemukan kastil Heaven's Blue sebelum menjelma menjadi Peter Hamplester sekali lagi. Bagaimana tim pejuang wanita barbar dan dukun wanita barbar bisa melihat Zhang Tai? Zhang Tai melirik Gita sambil tersenyum sebelum berkata, "Kamu telah tumbuh lebih kuat dan memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar setelah beberapa tahun ini." Setelah menyadari bahwa Yang Mulia telah kembali, Gita buru-buru menyingkirkan pedangnya sambil menunjukkan rasa hormatnya dengan berlutut di atas karpet dengan satu lutut dan berkata, "Selamat datang kembali, Yang Mulia." Setelah memastikan bahwa itu adalah Zhang Tai, Gita tidak peduli mengapa Zhang Tai masuk ke sini. Karena Gita menganggap pria yang memerintah seluruh kerajaan suci Islandia ini adalah orang yang maha kuasa. Zhang Tai menghela nafas. Melihat sikap Gita, Zhang Tai tahu bahwa mereka tidak bisa bercanda dan mengobrol dengan bebas seperti sebelumnya. Dia mungkin tidak peduli untuk menjaga suasana santai yang biasa di antara mereka. Namun, Gita memiliki perasaan hierarki yang mengakar dalam pikirannya. 6. Bangun. Baru setelah Gita mendengar perintah Zhang Tai, dia kembali bangkit dengan menahan diri. Gita bertemu Zhang Tai ketika dia datang ke sini terakhir kali. Terakhir kali, Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria. Namun, kali ini, Gita merasa Ki Zhang Tai jauh lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, Gita semakin terpesona padanya. "Di mana Olina? Aduh, apa yang kamu maksud dengan pemberontak? Apakah ada yang melakukan pemberontakan bersenjata di Kepulauan Ewentra akhir-akhir ini?" Zhang Tai bertanya dengan tenang. Karena dia bahkan bisa menyapu seluruh pasukan ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci dengan satu palu, Zhang Tai sama sekali tidak keberatan dengan kekacauan kecil di Kepulauan Ewentra. MS Olina berada di ruang konferensi parlemen. Para pemberontak itu merujuk pada Konar, wakil presiden parlemen otonomi Ewentra dan kaki tangannya. Gita menjelaskan apa yang terjadi di Pulau Arkrai kepada Zhang Tai dengan jujur. Zhang Tai tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Ketika pasukan ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci dari benua barat datang, orang-orang yang kurang bertekad dan tidak menyerah pada tatanan yang ada akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan pribadi. Di mata mereka, Kerajaan Suci Islandia tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengalahkan Kerajaan Cahaya Suci. Mereka sudah menganggap masalah yang dihadapi Kerajaan Suci Islandia dan bencana yang dihadapi Gereja Dewa Kuno sebagai peluang bagus untuk memulihkan klan mereka. Pantas saja Maxim dan para sarung tangan merah lainnya akan memusnahkan mereka. Jika Gita tidak menyebutkannya, Zhang Tai hampir melupakan Konar. Zhang Tai hanya ingat bahwa dia bertemu Konar ketika dia datang ke hutan belantara es dan salju untuk pertama kalinya setelah berpromosi menjadi seorang ksatria. Sebelumnya, klan Renard mungkin mempunyai pengaruh di Kepulauan Ewentra, namun, klan ini hanyalah sampah di mata Zhang Tai sekarang. Dia bahkan tidak tertarik dengan proses pemusnahan klan ini. Sejak Perang Suci Ketiga dimulai, puluhan ratus negara dan klan manusia telah dimusnahkan. Bahkan anak benua Wai sudah menjadi tanah tandus. Sebagai klan sepele bermuka dua, mereka tidak punya alasan untuk tertawa sampai akhir. Apakah mereka benar-benar memperlakukanku sebagai orang baik yang tidak akan membunuh siapapun? Saya akan tinggal di sini. Perhatikan Olina dan katakan padanya aku kembali. Uskup Maxim dan Hux, kepala klan suku beruang laut ada di pulau itu. Apakah saya perlu memperhatikannya juga? Gita bertanya dengan hati-hati. Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai menjawab, "Yup, biarkan mereka datang menemuiku di kastil Heaven's Blue keesokan paginya." "Iya Pak." Setelah menerima perintah Zhang Tai, Gita meninggalkan ruangan sambil menutup pintu dari luar, meninggalkan Zhang Tai sendirian di kantor MS Olina. Mendengar langkah cepat Gita, Zhang Tai tersenyum. Zhang Tai mengambil bingkai foto dari meja sebelum membelai permukaan bingkai foto itu dengan lembut.
Dalam foto tersebut, Olina sedang berjongkok di tanah sambil tersenyum lebar penuh kasih. Seorang anak laki-laki telanjang berusia 3 tahun sedang memegang bunga dandelion sambil mendekati wajah mungilnya ke arah Olina dan ingin menciumnya. Latar belakang foto ini adalah kebun anggur di dalam kastil Sablu. Matahari baru saja terbit, wajah kedua orang itu ditutupi sinar matahari keemasan yang lembut. Selain itu, ada setetes embun kristal di salah satu daun dandelion di tangan anak kecil itu. Bocah kecil itu terlihat sangat mirip dengan Olina. Meski masih muda, wajah mungilnya sangat tegas. Namun, rambut hitamnya, pupilnya, dan bidang kinya memberitahu Zhang Tai bahwa ini adalah bayinya. Olina hamil pada tahun ke-899 kalender besi hitam dan melahirkan bayinya pada tahun berikutnya. Saat ini, bayi tersebut seharusnya berusia 4 tahun. Saat melihat foto itu, mata lembut Zhang Tai berangsur-angsur berubah menjadi tegas dan dalam. Setelah Gita meninggalkan ruangan, Zhang Tai merasa banyak orang di kastil biru langit menjadi sibuk. Gita mungkin sudah memberitahu mereka bahwa Sar telah tiba di kastil biru langit. Setelah mendengar berita ini, tentu saja, semua orang akan merasa tegang di seluruh kastil biru surga. Hanya setengah jam kemudian, ketika gerbang kastil Heavens Blue dibuka, sebuah armada telah memasuki kastil Heavens Blue. Bu Olina akhirnya kembali. Gita mungkin bertemu armada di perjalanan. Meskipun Olina berusaha semaksimal mungkin untuk diyakinkan, Zhang Tai masih bisa merasakan sedikit kegelisahan dan dorongan hati dari langkah kakinya yang tajam di tangga dan lorong. Langkah kaki yang mendesak itu tidak melambat dengan celananya yang berat sampai dia tiba di luar kantornya. Setelah Bu Olina sampai di depan pintu kantornya, pintunya terbuka sendiri. Setelah itu, Zhang Tai dan Olina bertemu satu sama lain. Zhang Tai berjalan ke pintu dan memeluk pinggangnya dengan lembut. Di saat yang sama, dia mencium Olina dengan penuh gairah dan membuatnya miring ke belakang. Akibatnya, Olina harus merangkul leher Zhang Tai. Ciuman ini berlangsung 5 menit. Setelah berpisah satu sama lain, Zhang Tai membantunya berdiri dengan mantap. Setelah itu, mereka hanya berdiri berhadap-hadapan. Terima kasih. Kupikir kamu tidak akan kembali, kata Bu Olina setelah terengah-engah beberapa saat dengan wajah merah. Wanita dan anakku ada di sini, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Sebaiknya kamu pergi bersama anak kami? Bu Olina tiba-tiba berkata. Setelah mendengar kata-kata Olina, Zhang Tai menjadi terkejut ketika dia bertanya, pergi? Mengapa? Pasukan ekspedisi kerajaan cahaya suci sangat kuat. Mereka memiliki 2 pendeta tahta dan 5 pendeta kepala. Pemogokan ini jelas berbeda dari yang terakhir kali. Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Seperti Anda telah membunuh salah satu pendeta utama mereka. Jika kamu tetap di sini, mereka pasti akan membunuhmu. Selama kamu dan anak kami bisa bertahan, saya tidak akan menyesal. Saya tidak bisa meninggalkan. Jika tidak, mereka yang tinggal di sini akan kehilangan semangat. Pada saat itu, usahamu dan kepercayaanmu terhadap gereja dewa kuno akan runtuh. Selama Anda bisa bertahan hidup, Anda akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu akan pergi ke benua timur? Anda bisa membawa anak Anda ke benua timur, kata Bu Olina tegas dengan tatapan mata tegas dan cerah. Wanita yang lembut terkadang lebih tegas dan tidak gentar dibandingkan pria. Bukankah berita tentang armada ekspedisi kerajaan cahaya suci sudah tiba di sini? Itu mungkin. Jaraknya lebih dari 6.000 mil. Kepulauan Ewentra mungkin tidak menerima informasi intelijen yang tepat. Lagi pula, saya menyerang mereka terlalu cepat dan telah menyebabkan kerusakan parah hanya dalam beberapa menit. Kecuali mereka menyaksikannya, sangat sedikit orang yang bisa mempercayainya. Selain itu, saya tidak menghubungi Paus Sarlin hari ini. Hutan belantara es dan salju pasti juga belum mengkonfirmasi informasi intelijen tentang armada ekspedisi kerajaan cahaya suci, setelah memikirkannya dengan matang. Zhang Tai sangat tersentuh oleh kata-kata Olina. Sambil menangkupkan wajahnya, dia memperhatikannya dengan serius sambil berkata, percayalah, tidak ada yang bisa menyakitiku, kamu, dan bayi kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan apa yang saya tinggalkan di sini. Baik iblis maupun kerajaan cahaya suci tidak dapat menyakiti kita. Armada ekspedisi kerajaan cahaya suci tidak akan lagi tiba di perairan Kepulauan Ewentra. Mungkin, kerajaan cahaya suci akan menugaskan orang-orang di sini untuk menuntut perdamaian dalam beberapa hari. Ah, tidak mungkin. Bu Olina sangat terkejut. Jika hal itu tidak diberitahukan oleh Zhang Tai, maka ia pasti mengira ada seseorang yang sedang mengoceh. Kenapa tidak mungkin? Mereka telah menugaskan 7 ksatria. Kekuatan tempur seperti itu bahkan bisa mengalahkan seluruh anak benua Wei. Zhang Tai mencibir, 7 ksatria hanyalah omong kosong. Tahukah kamu berapa banyak ksatria yang tewas dalam pertempuran besar-besaran antara manusia dan iblis di alam elemen tanah? Apa yang telah terjadi? Zhang Tai tidak menjawab. Dia baru saja menutup pintu dengan berjalan kaki. Setelah itu, dia menggendong Nona Olina dan membaringkannya di meja sambil berkata, lingkungan di sini bagus.
Saya akan memberitahu Anda detailnya setelah beberapa saat. Kastil Besi Hitam Bab 1240, Keturunan Zhang Tai di Hutan Belantara Es dan Salju. Pada tanggal 6 April tahun 904 kalender Besi Hitam. Hanya beberapa jam kemudian, pesawat yang berangkat dari Kepulauan Ewentra sudah melewati Selat Oro dan tiba di Hutan Belantara Es dan Salju. Jika Zhang Tai datang ke sini sendirian, itu akan jauh lebih cepat. Sedangkan bagi Zhang Tai, perjalanan pulang pergi sejauh ribuan mil mirip dengan orang biasa yang pergi ke pasar untuk membeli sayuran dengan bus. Namun, karena dia diikuti oleh beberapa orang, dia hanya bisa naik pesawat. Airboat itu dipinjam dari Golden Rock Bank. Dua kapal udara khusus yang dijanjikan oleh hukum emas dan kekuasaan belum tiba di wilayah karunia naga api. Sebagai salah satu penghubung antara benua barat dan benua timur dalam perdagangan dan pertukaran personel. Lokasi geografis Kerajaan Suci Islandia menjadi semakin penting dan istimewa selama beberapa tahun ini. Oleh karena itu, Golden Rock Bank telah meningkatkan investasi mereka di Kerajaan Suci Islandia, khususnya Golden Rock Bank mendirikan pusat izin perbankan sekunder antar benua di Saint Petersburg. Sebelumnya, airboat hampir tidak terlihat di hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra, namun kini airboat telah menjadi simbol keberadaan Bank Raja Wali Emas di Kerajaan Islandia Suci dan alat lalu lintas penting yang disediakan oleh Bank Raja Wali Emas bagi beberapa VIP untuk melakukan perjalanan antara benua timur dan benua barat. Perahu udara yang dibawa oleh beruang tua Dali dan Penatua Gulas ke negara Taixia juga disediakan oleh Golden Rock Bank. Zhang Tai datang ke Saint Petersburg ditemani oleh Nona Olina, Uskup Maxim, Hagus, kepala suku beruang laut, dan Alexander bayi dari Nona Olina dan Zhang Tai. Alexander baru berusia 4 tahun. Meskipun Nona Olina belum memberitahu siapapun tentang ayah dari bayi tersebut, ayah dari Alexander bukanlah rahasia di antara manajemen Kerajaan Suci Islandia. Ketika Nona Olina tertarik terhadap anggota Parlemen Otonomi Ewentra lainnya di Pulau Arkray, Alexander ditinggalkan di Pulau Saint Herner olehnya. Sebagai markas armada Northwind, Pulau Saint Herner dekat dengan hutan belantara es dan salju. Selain itu, Nona Olina adalah penguasa pulau itu, oleh karena itu, Pulau Saint Herner dapat menjadi sarang kelompok bisnis Saablu dan Ibu Olina. Dibandingkan dengan airboat naga besi yang dikembalikan Zhang Tai ke Sekte Fantasi Taiyi, airboat yang mereka pinjam dari Golden Rock Bank ini tidak berukuran besar. Tidak ada yang lebih megah dari airboat naga besi. Airboat ini panjangnya hanya 100 meter berbentuk shuttle. Namun, kapal udara seperti itu merupakan hal yang unik di Kerajaan Suci Islandia. Tentu saja, itu tersedia untuk beberapa tokoh berpengaruh dan pengikut mereka di Kerajaan Suci Islandia. Pada tanggal 5 Maret, berita terbaru tentang armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci akhirnya diterima dan dikonfirmasi oleh Kerajaan Suci Islandia melalui berbagai saluran sebelum tiba di Kepulauan Ewentra. Armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci telah dikalahkan sepenuhnya. Kapal-kapal yang tersisa dari armada telah berbalik dan kembali ke Teluk Laut Sukbi tempat mereka berlabuh untuk pengisian terakhir kali karena mereka telah mengirimkan sinyal bahaya ke kerajaan. Cahaya Suci. Bencana ini disebabkan oleh seorang ksatria misterius dan kuat yang mereka temui di laut yang berjarak lebih dari 6.000 mil dari Kepulauan Ewentra. Ksatria misterius dan kuat itu mengakhiri masa depan armada ekspedisi Kerajaan Cahaya Suci hanya dengan satu pukulan. Dengan pukulan dari ksatria misterius dan kuat itu, 2 pendeta tahta dan 5 pendeta kepala dimusnahkan dalam hitungan detik. Pada saat yang sama, kapal armada ekspedisi seberat 20 ton itu dihancurkan dan dikirim ke dasar lautan. Hanya 1 dari 8 kapal perang yang dapat tersedia setelah pemeliharaan. Selain itu, separuh dari kapal pasokan dan kapal pasukan rusak. Berita ini sangat mengejutkan Kerajaan Cahaya Suci dan Kerajaan Suci Islandia. Setelah mendengar berita ini, semua orang mengira hal itu disebabkan oleh seorang ksatria surgawi di belakang Kerajaan Suci Islandia. Selain itu, orang-orang di Kerajaan Suci Islandia dan para pengikut gereja Dewa Kuno menjadi gila. Beberapa penonton merasa senang dengan kemalangan yang dialami Kerajaan Cahaya Suci. Pada saat yang sama, para kepala pendeta di paroki timur Kerajaan Cahaya Suci merasa kebingungan seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Semua kepala pendeta di sana gemetar ketika mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu musuh yang kuat kali ini. Pada hari kedua sejak berita ini sampai ke Kerajaan Suci Islandia, efek domino dari berita ini mulai berlaku. Zhang Tai kemudian memutuskan untuk berangkat ke Saint Petersburg di hutan belantara es dan salju. Karena ini adalah pertama kalinya Alexander naik airboat, dia terus menangis. Zhang Tai kemudian menggendong Alexander dan bermain game dengannya di ruang tunggu di kabin tempat berlabuh independen. Alexander berangsur-angsur menjadi mengantuk ketika dia tertidur sambil berbaring di perut Zhang Tai. Zhang Tai kemudian menutup matanya dengan sikap seperti itu. Setelah beberapa saat, Yang Mulia, kami telah tiba di istana perjamuan di Saint Petersburg, kata MS. Olina. Zhang Tai membuka matanya ketika dia melihat Uskup Maxim, Hux dan MS. Olina berdiri di depannya.
Ketiga orang itu memandangnya dengan ekspresi aneh. Ini adalah pertama kalinya ketiga orang tersebut melihat cinta kebapaan seperti itu, terutama di kalangan orang Slavia yang menyukai chauvinisme laki-laki. Hux memperlihatkan tampilan yang tak terbayangkan. Uskup Maxim merenungkan makna mendalam di balik cinta kebapaan Zhang Tai, cahaya mata MS. Lina berubah menjadi sangat lembut saat melihat ayah dan putranya tertidur. Baru saja, dia bahkan tidak ingin membuka mulut, sebaliknya, dia ingin mempertahankan adegan ini selamanya. Zhang Tai membuat isyarat tangan tanpa suara sambil sedikit menarik jarinya dari telapak tangan Alexander. Setelah itu, dia menjemput Alexander. Melihat pemandangan ini, dua babysitter profesional di samping Bu Olina buru-buru bergerak maju dan mengambil alih Alexander dari tangannya dengan cekatan sebelum berpindah ke satu sisi. Baru setelah Alexander dibawa pergi, Zhang Tai membuka mulutnya, ayo pergi. Jangan biarkan Paus Charlene menunggu terlalu lama di luar. Tunggu sebentar. Nona Olina menghentikan Zhang Tai saat dia berjalan ke depan untuk membantunya merapikan pakaiannya. Setelah itu, dia berdiri di belakang Zhang Tai. Zhang Tai tersenyum ke arah MS. Olina sebelum berjalan menuju pintu palka kapal udara. Airboat diparkir di alun-alun di depan istana-istana musim panas. Ketika Zhang Tai mendekati pintu palka, dia telah melihat wajah-wajah yang dikenalnya Paus Charlene, Penatua Gulas, dan Penatua Tos dari suku beruang besar, Penatua Turing dari klan Spencer dari suku beruang besi, Dali dari suku beruang liar dan semua tetua ksatria dari suku beruang api, suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang bermutasi. Ditambah Hak di belakang Zhang Tai, semua anggota komite tetua kardinal kerajaan suci Islandia juga hadir. Selain itu, Olaura sang putri kerajaan suci Islandia, Sabrina Dewi Embun Manis dari gereja dewa kuno dan 6 wanita dari klan Spencer seperti Matia dan Baliar semuanya hadir. Semua wanita berdandan bagus dan bersaing dalam kecantikan dan daya tarik. Setelah beberapa tahun, Baliar yang paling polos di antara 6 wanita klan Spencer pada awalnya tampak seperti wanita dewasa muda yang mempesona. Masing-masing dari 8 wanita itu diikuti oleh seorang anak laki-laki yang hampir seumuran dengan Alexander. Di belakang mereka ada 5.000 pejuang Thor's Hammer dengan helm dan armor rapi yang sedang menunggu pemeriksaannya. Saat Zhang Tai muncul di pintu palka kapal udara, semua mata langsung tertuju padanya. Menyaksikan pria ini sekali lagi muncul di momen kritis kerajaan suci Islandia, banyak orang menjadi terharu. Olaura menahan air matanya. Kedelapan anak laki-laki itu menatap pria yang berjalan keluar dari airboat dengan mata hitam. Sebelum datang ke sini, mereka telah diinstruksikan bagaimana memanggil pria ini dan bagaimana menunjukkan rasa hormat mereka kepada pria tersebut. Ibu mereka memberitahu mereka bahwa pria ini adalah ayah mereka, pahlawan yang menyelamatkan kerajaan suci Islandia sekali lagi. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Tai menghela nafas dengan emosi. Tiba-tiba, dia menjalankan energi spiritualnya saat dia mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang, yang kemudian menyapu seluruh istana musim panas seperti gelombang tumbukan yang tak terlihat. Semua orang di Saint Petersburg dan istana musim panas bermandikan kekuatan dan ketenangan yang dibawa oleh cahaya keemasan ini. Perlindungan tertinggi dari kekuatan bantuan. Dengan efek perlindungan tertinggi, semua petarung dan ksatria di atas LV6 ditutupi dengan lingkaran cahaya yang indah. Alhasil, seluruh istana-istana musim panas tampak seperti mimpi. Zhang Tai menyatakan kedatangannya dengan cara ini. Semua 5.000 pejuang Thor's Hammer melepaskan totem ki pertempuran mereka saat mereka meraung pada saat yang sama, wula, 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 yang mengejutkan seluruh istana musim panas. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Semua tetua yang dipimpin oleh Paus Charlene membungkuk ke arah Zhang Tai bersama para wanitanya. Zhang Tai menarik napas dalam-dalam saat dia turun dari airboat dan datang ke depan Olaura. Melihat wajah cantiknya, dia dengan lembut menyeka setetes air mata yang mengalir di wajahnya. Olaura tidak berbicara. Dia baru saja menarik seorang anak laki-laki setua Alexander ke depannya. Selamat datang kembali, ayah. Bocah laki-laki yang berpakaian seperti putra mahkota itu berlutut di depan Zhang Tai sambil mendongak dan memanggil Zhang Tai dengan nada kekanak-kanakan karena penasaran. Saya berharap dia bisa seberani Anda ketika dia besar nanti. Oleh karena itu, saya memanggilnya Andre, kata Olaura. Zhang Tai mengelus kepala anak kecil itu sambil mengangguk. Setelah itu, ia berjalan menuju Sabrina. Sabrina berbicara kepada Zhang Tai sambil tersenyum, dia Matvei, hadiahmu untukku. Dalam bahasa Slavia, Matvei berarti pemberian Tuhan. Selamat datang kembali, ayah. Anak lelaki kecil yang berpakaian seperti seorang pangeran berlutut di depan Zhang Tai dengan satu lutut. Kemudian, keenam anak laki-laki di samping keenam wanita klan Spencer menyapa Zhang Tai satu demi satu. Anak Matia dipanggil Anatoly yang artinya pelindung. Anak Balier dipanggil Victor, yang artinya pemenang. Anak Katerina bernama Igor, yang artinya putra kesayangan dewa kekayaan. Anak Diana diberi nama Orego yang artinya suci. Anak Eva diberi nama Nigolas yang artinya kemenangan besar. Anak Sally dipanggil Lev yang artinya singa.